Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam hangat semuanya pengunjung di Atrium Jember Town Square. Dan buat yang udah bergabung di live Instagram kita dan YouTube kita, selamat malam juga. Selamat bergabung juga buat yang baru aja gabung di live Instagram sama akun YouTube kita. Well, malam ini kita lagi ada acara live talk show dengan tema miliki mesin uang lewat investasi properti. Wow, tepuk tangan dulu dong semuanya untuk tema besar kita malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Bersama saya JJ selaku marketing officer dari Jember Square yang akan menemani teman-teman semua di sini, baik yang sudah hadir maupun yang ikut live Instagram dan YouTube kita, bersama saya dan narasumber yang luar biasa ini. Selama 1,5 jam ke depan kita bakal live dan pas habis mengenai miliki mesin uang lewat investasi properti bersama 3 narasumber kita. Yang pertama ada tentunya Direktur Prosperline Group selaku developer Jember Town Square, yaitu Bapak Angga Kusuma Putra. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah hadir untuk mengikuti acara live talk show kita malam ini. Dan juga dua narasumber kita, yaitu pemilik owner unit dan juga selaku investor juga di apartemen Jember Town Square. Yang pertama ada Bu Endang. Selamat malam Bu Endang. Selamat malam. Terima kasih Ibu sudah hadir malam ini. Ya. Dan juga kepada Bu Ayu Ningtyas. Selamat malam Ibu, terima kasih juga sudah hadir. Selamat malam. Buat semua pengunjung yang ada di Atrium Jember Town Square dan netizen yang sudah ikut live Instagram sama YouTube kita, bahwa nanti akan ada pertanyaan yang pastinya akan dapat hadiah untuk 5 pertanyaan terbaik dan terpilih, baik itu dari Atrium maupun dari live Instagram dan YouTube kita, yang akan dapat hadiah voucher diskon menginap di apartemen Jember Town Square. Boleh minta tepuk tangannya dong, biar lebih meriah lagi. Nah, untuk nanti yang mau tanya, bisa nanti ditujukan ya untuk pertanyaannya itu ke developer atau ke narasumber kita. Oke? Setuju ya? Sepakat ya? Langsung aja yuk kita langsung ngobrol-ngobrol. Pertama nih kita kenalan dulu deh sama narasumber kita nih yang pertama. Selamat malam Bu Endang. Selamat malam. Ya Bu, asalnya dari mana nih Bu? Perkenalkan dulu ya, saya boleh, perkenalkan Mbak dulu. Endang. Saya pemilik apartemen di Jember. Saya kalau asli ya, asli dari Kota Ponorogo. Jadi di Jember ini adalah saya pendatang. Ya, saya kurang lebih sudah 25 tahun berada di Kota Jember. Wah, berarti sudah lama sekali ya Bu. Sudah lama sekali, iya. Udah punya rumah di Jember. Sudah punya rumah di Jember, iya. Kalau gitu udah punya rumah di Jember, tinggal lama di Jember juga. Kalau Iya. gitu kenapa nih Bu mau beli apartemen di Jember nih? Jadi ini berbicara tentang pengalaman saja ya. Jadi selama saya tinggal di Jember kurang lebih 25 tahun ya. Saya sudah membeli rumah juga, jadi saya sudah punya tempat tinggal di Jember ya. Selama 25 tahun ini baru tahun 2018 ya, ini baru ada apartemen. Baru ada apartemen ya di Kota Jember. Tapi sebelumnya itu saya sudah berinvestasi jadi berupa tanah, ya kan? Ternyata yang lebih menguntungkan yang mana? Apartemen. Kenapa? Ternyata apartemen bisa cari duit sendiri gitu. Jadi bisa mendatangkan passive income buat kita. Wah, begitu ya Bu ya, luar biasa sekali. Iya. Nah, selanjutnya nih kalau untuk Bu Ayuning sendiri gimana nih Bu? Ibu asalnya dari mana? Mungkin dari luar kota, kok punya apartemen juga di Jember nih Bu? Oke, jadi selamat malam. Kenalkan, saya Ayuning Tias, panggil aja Ayun gitu, lebih akrab kan. Saya kebetulan rumah Gajah Mada deket aja di Kota Jember. Nah, kenapa saya kebetulan salah satu pemilik di sini? Karena saya emang tidak saya tinggalin. Jadi belum pernah saya tinggal di kamar saya sendiri di sini. Jadi memang kebetulan alhamdulillah sejak Maret bahkan corona gitu kan, Covid semua dihantam, ekonomi semua hancur. Kebetulan apartemen saya tetap disewa nih. Alhamdulillah bisa menghasilkan uang buat saya dan bisa saya buat untuk ini bayar cicilannya juga karena kebetulan saya KPR gitu. Oh wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Meskipun dalam pandemi corona kayak gini nih, Bu Endang dan Bu Ayun juga masih merasakan manfaatnya dengan memiliki investasi properti di Jetos ya Bu ya.
pembelian apartemennya untuk Bu Endang sendiri tuh cash, inden, in-house atau KPA nih Bu? Kalau saya pakai KPR ya. Jadi Iya, saya pakai KPR. Jadi saya pakai Bank BTN untuk mengangsur, ya. Jadi sekarang ini yang mengangsur adalah dari unit itu sendiri. Jadi istilahnya apartemennya bisa mengangsur sendiri. Oh begitu ya Bu ya, jadi uangnya langsung dari sewa bulanan itu Iya. jadi langsung bisa dibayarkan untuk bayar sewa. Dan untuk kalau Bu Ayun sendiri nih gimana Bu? Apakah dihuni atau disewakan? Kalau saya nggak dihuni, jelas saya belum pernah tidur di room saya. Oh iya. Jadi kebetulan satu unit udah proses berjalan KPR BTN karena kebetulan memang kerjasamanya Jitos dengan BTN. Satu lagi unit yang saya beli setelah yang KPR, saya masih proses in-house. Lagi proses in-house dengan Jitos. Jadi nanti saya bayarnya tidak ke BTN atau tidak KPR tapi langsung ke developer gitu. Oh, Semoga doakan lancar aja prosesnya. Amin kedua. pastinya. Berarti Siap. Bu Ayun punya berapa unit nih sekarang di Jetos? Kebetulan masih 2. Oh masih 2. Ntar 10. Amin. 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 Semoga ya Pak, bisa enggak? nambah lagi Amin. Anda ya senang kan? dong kalau saya punya 10. Kebetulan saya masih 2 Mbak. Oh masih 2. Itu tipe apa nih Bu? Saya semuanya studio. Oh dua-duanya studio. Ya, studio, Kalau Bu ya. Endang sendiri punya berapa dan tipenya apa nih Bu? Kalau saya baru satu, Tapi ya mudah-mudahan ya ada rezeki lagi, ada kesempatan lagi, mudah-mudahan bisa nambah 20 ya. amin. Iya, Amin. tapi pastinya. ada di tipe mansion. Oh tipe Iya, mansion. iya, Yang satu jadi bedroom yang- atau 2 bedroom Iya, Ibu? 2 Oh 2 bedroom. 2 bedroom. Berarti Iya. sekarang disewakan ya? Disewakan. Per bulannya Iya. berapa nih Bu kalau 2 Eh, mansion? Satu bulannya itu 5 juta. Wow 5 juta. Dan puji Tuhan mulai bulan Maret kemarin ada pandemi juga sampai sekarang tersewakan semua. Gitu Tersewakan ya. terus. Iya. Kalau untuk Bayun sendiri juga tiap bulan disewakan terus Ibu? Alhamdulillah sejak Maret belum keluar nih penghuninya. Alhamdulillah masih betah. Jadi Oh, kalau saya alhamdulillah sih bikin apartemen yang nyaman. Sekalipun studio house itu 5 meter persegi, saya buat gimana caranya bednya simple, lemari knockdown, meja kerja juga knockdown. Jadi agak luas, mungkin itu bikin nyaman penghuni ya. Sampai saat ini belum beranjak nih dari apartemen saya. Saya berdoa sih setahun ke depan masih ya. Ya Pak Angga ya? Amin, Jadi Pak. bisa bayar pastinya cicilan. Semoga betah Amin. terus ya kan. Siap. Bisa bayar cicilan juga Ya. passive income-nya dan Siap. nerima transferan juga dari sisa itu ya. Bu, Kebetulan saya dapat yang maksimal nih Pak. 2,5 juta nih per bulan. Iya, betul unitnya Alhamdulillah. Mbak Ayun ini ya. Heeh. luar biasa, maksudnya tersewa 2,5 juta Iya. per bulan ya. Iya, itu termaksimal ya Pak ya untuk tipe studio ya. Iya, sebenarnya masih ada lagi yang lebih tinggi sih Mbak Iya. Ayun. Cuma itu udah harga yang lumayan Udah, kayak gitu. udah bisa menutupi cicilan saya. Iya. di Ya, bank alhamdulillah ya Bu bisa Iya. menutupi cicilannya Iya. Ibu Amin. tiap bulannya ya kan. Nah, seterusnya nih untuk Bu Endang, apakah pernah gitu Bu investasi di bidang lain gitu sebelum investasi di properti apartemen? Iya. Jadi pengalaman saya itu mulai tahun 2003 itu saya investasi di properti ya, di tanah ya. Jadi itu mulai tahun 2003 itu sudah membeli yang pertama. Kemudian beberapa tahun kemudian yang kedua, kemudian beberapa tahun lagi yang ketiga. Nah, ini yang tahun keempat ini adalah yang apartemen. Ya, Berarti Jadi, yang paling baru ini beli yang apartemen paling ya, Bu, baru ya? apartemen. Iya. Kalau untuk Bu Ayun sendiri pernah nggak sih investasi di bidang lain sebelum ditawari untuk investasi di properti ini? Investasi, oke. Jadi kan kalau berbicara bisnis, investasi ada yang konvensional, ada yang modern. Saya anggap memang bisnis apartemen itu kan bukan bisnis yang ini modern, tapi bisnisnya masih konvensional karena ada bentuk fisiknya. Jadi yang sebelumnya saya investasikan salah satu bentuk investasi macam-macam nih di financial ya Pak ya. Insurance, asuransi, saya juga punya beberapa forex, foreign exchange, saya juga kalau saham sih belum. Nah, Oh iya. juga properti. Jadi sebelum saya punya apartemen 2008 saya udah punya satu tanah, satu rumah. 2009, 2013 saya punya satu lagi. 2013 saya punya satu lagi. 2018 saya punya satu. 2019 punya satu unit lagi. Jadi ya saya memang nggak fokus sebenarnya, tapi saya rasakan kok tenang gitu, nyaman bisnis investasi meskipun kelihatannya konvensional. Beli tanah itu kan sesuatu yang tampak gitu kan, sesuatu yang Iya, Bu, kasat iya, Bu. mata, bukan sesuatu yang
foreign exchange misalnya, itu kan tidak kasat mata. Iya, Yang iya, kita benar. tidak bisa prediksi nih hasil pengembalian investasinya gitu kan. Kalau properti kan kelihatan jelas, bisa kita hitung dan bisa kita prediksi begitu ya Bu ya. Tanah, rumah itu kan bisa kita prediksi per tahunnya. Mengikuti fluktuasi ekonomi yang ada di negara kita, misal ada krisis moneter atau krisis pandemi Covid gitu bisa. Nah, kebetulan kok investasi properti saya rasa cocok dengan saya. Kebetulan saya bisa menjalankan itu gitu. Gitu Mbak. Jadi beberapa rumah dan 2 apartemen gitu. Wah, luar biasa sekali, masih muda, perempuan ya kan, sudah bakat investasi sejak masih muda di berbagai bidang juga sudah dirasakan. Dan yang paling baru lagi nih, belajar investasi di bidang properti ya kan Bu. Nah, selanjutnya nih, kenapa sih pada akhirnya memutuskan untuk memilih berinvestasi di apartemen Jember Town Square? Boleh ceritakan bagaimana pengalaman investasinya selama ini? Boleh Bu Ayun dulu deh, gantian. Gimana nih, Bu? Saya merasa dimudahkan aja. Saya pernah bikin sebuah video yang juga mungkin sudah diupload di Instagramnya ya. Saya bilang bahwa saya nggak mau membabi buta bilang bahwa apartemen itu bagus. Toh banyak juga teman-teman saya yang bilang nggak rugi bisnis sama apartemen. Saya tahu beberapa mungkin kekurangannya punya apartemen. Satu, tidak pasti bisa disewa atau tidak. Harga bisa naik turun gitu kan. Mahal menurut ukuran Jember mungkin iya. Sewa apartemen kos-kosan wis oleh akeh Mbak parkirane, padahal di sini juga punya parkiran meskipun tidak di depan kamar. Iya benar. Nah, saya rasa kenapa saya memutuskan beli apartemen, saya orangnya kalau bicara ada duit enggak, tapi tata kalau kata orang Jawa, iso gitu. Saya merasa apartemen itu punya bisnis investasi yang kedepannya akan berkembang, apalagi ini satu-satunya di Jember dan pertama kan. Benar namanya banget. test case pasti jadi tumbal, wajar. Jadi kalau saya merasa orang Ayun beli apartemen jadi tumbal dong, ya nggak apa-apa karena memang pertama. Kenapa kita takut jadi yang pertama gitu? Kalau Benar pertama aja kita udah berani mengambil langkah beli apartemen, saya yakin kalau ada beberapa apartemen lagi di Jember saya berani beli lagi gitu loh Mbak. Jadi saya belajar dari itu dan saya rasa tersewa atau tidaknya sebuah apartemen memang fluktuatif ya, memang nggak pasti. Tapi saya rasa pemilik saya cukup dibantu sama developer, saya rasa saya cukup dibantu dengan JETOS, nggak usah saya yang cari penyewa datang sendiri, nggak usah saya yang ngitung biaya bulanan tiba-tiba udah masuk rekening hasil investasi sewa E7 gitu misal, wah lega dong, meskipun untuk nutupin cicilan tapi kan saya seneng, berarti bisnis ini menjanjikan dong, bukan abal-abal dan itu ada kok di rekening koran saya ketika saya cetak tertulis di sana. Pengembalian hasil investasi apartemen E7. Seneng dong lihat itu. Artinya oh iya berarti ini bisnis yang bukan, saya rasa bukan main-main. Terlepas banyak pendapat orang bahwa apartemen rugi, mending beli tanah punya kos-kosan bisa uang 200 juta bisa jadi 2 kamar 3 kamar. Yun kenapa milih apartemen? Saya rasa seorang yang berpikir cukup modern dan saya berpikir cukup jauh ke depan. Investasi ini investasi yang bagus. Karena Jember nggak mungkin semakin mundur. Pastinya. Di masa depan Jember pasti semakin berkembang, pasti akan banyak apartemen-apartemen yang muncul di kemudian hari gitu. Iya, benar banget. Pastinya nanti akan berkembang lagi bisnis properti yang ada di Jember begitu ya Bu ya. Nah kalau untuk Bu Endang sendiri nih gimana nih Bu? Bagaimana mengapa memilih investasi di apartemen Jember Town Square dan boleh ceritakan pengalamannya gimana? Mungkin saya sudah pernah berpengalaman masalah investasi ya. Jadi yang sebelum apartemen ini saya pernah investasi di tanah. Nah ternyata tanah itu tidak bisa menghasilkan passive income setiap saat. Karena apa? Dia kan diam. Kalau kita tidak membangun, kalau kita tidak istilahnya menggerakkan mereka tidak bisa menghasilkan uang buat kita. Tapi kalau apartemen, ya kan? Apartemen ini saya yakin karena apa? Ini di daerah strategis, ya kan? Kalau menurut saya ini adalah daerah yang strategis untuk pembangunan apartemen. Kebetulan ini adalah yang pertama yang ada di Jember dan saya yakin pasti bisa tersewakan, ya kan? Pasti bisa tersewakan. Karena apa? Di daerah kampus yang pertama, ya kan? Kebetulan juga banyak orang pekerja, pegawai yang datang dari luar kota. Daripada mereka membeli rumah, mungkin jauh lebih mahal, ya kan? Itu kemarin mengapa saya putuskan dengan yakin saya bisa menginvestasikan di apartemen Jember Town Square. Ya, dan sampai sekarang itu terbukti
bahwa unit kita tidak pernah kosong, ya kan, tersewakan semua, ya kan, dengan 2 bedroom ya, itu dengan 5 juta per bulan itu sampai sekarang, ya kan, tersewakan semua. Itu kan Wah, berarti luar biasa, alhamdulillah. masa depan dari apartemen ini akan bagus gitu ya, apalagi di daerah Jember yang baru pertama kali ada apartemen seperti itu. Oh iya Bu, wah bagus sekali jawabannya. Lalu kemudian Ibu sendiri menyewakan unit Ibu itu nyari sendiri atau gimana nih Bu? Atau dicarikan atau bagaimana? Nah, Karena ini pasti kaitannya dengan bantuan dari manajemen Iya. atau bagaimana Ibu? jadi ini yang membuat saya juga lebih yakin, ya kan, lebih mudah dan lebih percaya kalau saya punya unit apartemen. Karena apa? Di Jember Town Square ini sudah ada manajemennya. Jadi saya tidak usah mencari penyewa, ya kan. Jadi saya setiap akhir bulan atau setiap bulan sudah ada laporan ke saya, ada sisa ada dana sewa yang sudah masuk ke rekening, ya sudah. Jadi saya tidak usah memikirkan masalah siapa yang menyewa, siapa yang membersihkan apartemen, siapa yang ngurusi apartemen. Jadi semua sudah ada tim manajemen yang sudah luar biasa, yang sudah membantu dari investor. Wah luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk manajemen Jember Town Square kita. Nah untuk selanjutnya kira-kira nih Bu, kan kedua apartemen Ibu ini kan disewakan ya Bu ya. Pernah nggak sih merasa ada kekhawatiran nanti bakal ada yang rusak, ada barang yang hilang, atau mungkin ada kekurangan mungkin nanti yang dari penyewa dan sebagainya? Pernah nggak sih ada rasa khawatir seperti itu? Ibu Ayun gimana Bu? Karena saya orangnya santai, saya rasa semua sudah diperhitungkan resikonya oleh manajemen. Seperti tadi Bu Endang bilang, itu sangat benar sih kalau menurut saya. Kan beda kalau kita punya rumah, kita harus mikir walker, penjaga malamnya misalnya. Bakal hilang nggak kalau barang saya, kalau itu saya tinggal. Rumah saya yang di Gria Rembangan Asri di Baratan itu pompa airnya hilang setelah saya tinggal sekitar 3 bulan. Saya rasa di sini saya belum pernah kehilangan barang. Saya memang tidak cek, tapi saya yakin manajemen punya sistem untuk ngecek bener Pak. Secara berkala, Betul, TV Pak, saya ya. hilang atau enggak, Betul. bed saya udah rusak atau enggak. Saya rasa saya merasa aman-aman saja. Sebelum ada laporan kerusakan, saya rasa pasti sudah dijaga dengan baik gitu. Gimana cara memanajemen kebersihan dan keamanannya. Apalagi di sini ada security ya Pak ya. Kalau Betul. saya beli rumah di Rembangan nggak ada security-nya. Jadi saya beli tanah kapling, saya bangun di sana, ada banyak barang hilang ketika saya tinggal selama setahun gitu. Oh begitu, berarti aset Ibu benar-benar sudah aman di sini. Saya Ibu merasa percaya aman. dengan manajemen Ya, apartemen saya percaya Jember Town aja Square ya gitu. Bu ya. Kalau untuk Ibu Endang sendiri pernah juga nggak Bu merasa khawatir atau iya sama seperti Bu Ayun aman-aman saja diserahkan kepada manajemen? Gimana nih Bu? Ya, yang namanya juga manusia, ya pasti kita ada rasa kekhawatiran, ya kan? Ada kekhawatiran karena apa? Kita mikirnya apa? Itu investasi besar, investasi mahal, ya kan? Pasti ada Iya, kekhawatiran. Tapi apa? Ternyata di sini sudah ada manajemen, ya kan? Yang ada SOP khusus, ya kan? Di situ ada security, kemudian ada pengaman khusus kalau misalkan ada penyewa yang masuk, ya kan? Jadi kalau misalkan penyewa itu nanti keluar, pasti dia akan dicek kembali. Dia barang atau apa yang ada di dalam unit itu dipastikan tidak ada yang hilang, ya. Jadi untuk keamanan, saya yakin dari tim manajemen sudah ada safety khusus, ya. Jadi kekhawatiran itu mungkin sudah saya minimalisir. Wah luar biasa sekali, kedua narasumber kita benar-benar sudah percaya dengan manajemen apartemen Jember Town Square, dan juga pastinya manajemen akan menjaga kepercayaan para owner unit masing-masing ya Bu ya. Nah selanjutnya nih Bu, kira-kira setiap bulannya apakah unit Ibu ini selalu tersewa dan mendapatkan omset sewa setiap bulannya nih? Untuk Bu Endang gimana Bu? Jadi selama ini ya, jadi mulai bulan Maret, jadi memang unit saya itu ready di bulan Februari, ya kan? Bulan Februari itu selesai saya renovasi, selesai saya isi interiornya di dalam, ya kan?
Setelah itu pada bulan Maret saya serahkan ke pihak manajemen, dan dalam waktu yang tidak lama, ya kan, hanya beberapa hari saja ternyata saya sudah dapat informasi dari pihak manajemen, Ibu, unitnya tersewa. Dan puji Tuhan sampai sekarang kondisi pandemi pun masih tetap tersewa dengan harga yang saya serahkan ke manajemen. Ya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Alhamdulillah meskipun dalam pandemi corona kali ini unit Ibu masih tetap tersewa meskipun harganya 5 juta ya dalam satu bulan ya, 5 mention juta ya, satu 2 bulan. bedroom. Iya, yang mention 2 bedroom. Ya. Wah, berarti manajemen benar-benar sangat membantu sekali mengcover, yang mempromosi, mencarikan pelanggan dan juga sampai membuat laporan keuangan yang diserahkan kepada Ibu Ayun dan Ibu Endang ya. Iya, Nah, kalau betul. untuk Ibu Ayun sendiri nih, untuk tiap bulannya memang unit Ibu selalu tersewa atau ada pernah nggak kesewa atau gimana? 2 unit kan tersewanya? Iya, kan yang satu masih proses masih proses in-house, jadi masih proses serah terima. Yang masih sudah proses. berjalan yang E7 gitu kan. Sejak Maret belum pernah keluar nih penghuninya. Saya kan udah sampaikan tadi. Saya juga sudah dapat laporan saya termasuk saya dimudahkan, saya boleh cerita ya Pak Angga. Saya di sini AC mencicil. Saya nggak langsung beli ke Pak Angga. Saya percaya Bu Ayun AC mau dipasang sendiri, misalnya ada marketingnya Devina ya. Bu Ayun mau beli sendiri AC atau ini? Saya rasa saya pasang sendiri, tuh saya hitung-hitung. Kalau ada apa-apa, jebol pipa misalnya, nggak menjamin dong kalau saya pasang sendiri. Saya rasa saya coba dipasangkan aja deh Pak. Saya percaya pakai apa nih mereknya. Saya cek, oke, saya pasangkan Bu Ayun gitu kan. Boleh nggak Pak? Saya nggak cash bayarnya, boleh. Tapi ya ke depan saya nggak tahu ya Mbak, itu kemarin. Jadi saya merasa sangat dimudahkan, nggak merasa kepaksa banget gitu. Tapi ini memang pengalaman pribadi saya. Saya nggak harus misalnya waktu itu cash, saya bayar 3 kali boleh Pak. Karena saya kondisinya harus ngisi yang satu juga gitu. 2 unit sudah saya isi water heaternya, saya juga isi AC-nya. Dan itu kan harus saya tetap bayar gitu. Dan alhamdulillah udah lunas, tertutupi dari biaya sewa. Saya bilang Pak, uang sewa selama berapa bulan ini udah nggak usah dikasih saya buat bayar utang saya. Alhamdulillah udah lunas. Dan kemarin saya dapat laporan 2 bulan ini Pak, ada selisih selisih dari biaya sewa. Itu artinya utang saya udah lunas, alhamdulillah. Digital saya utang satu lagi belum, masih banyak. Tapi saya nggak merasa rugi atau gimana, saya merasa terbantu banget nih. Kalau misalnya developernya mungkin nggak membantu, nggak sih, kita nggak mau tahu Bu. AC pokoknya lunas saya pasang gitu. Saya berat dong, karena saya harus ngisi interiornya juga mahal, hampir 40 juta semuanya. 39 sekian lah. Mahal kan? Jadi saya harus ngisi AC, water heater, bed, furniture, itu kan nggak murah. Kalau saya nggak dibantu sama manajemen, saya mungkin keteteran gitu beli AC, water heater gitu. Saya merasa sangat terbantu sekali. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih jadi beberapa, ini juga tergantung, ini juga ya Bu ya, banyaknya teman kita gitu. Banyak yang nanya, kamarmu yang satu udah terisi belum? Kalau belum aku booking dong. Jadi kamar saya yang G2 ini udah banyak yang menunggu. Kalau saya udah serah terima, saya isi interior, insya Allah saya yakin pasti tersewa lagi gitu. Saya pasti akan lewatkan manajemen lagi gitu. Wah, pastinya luar biasa sekali ya Bu Ayun dan Bu Endang. Selanjutnya nih Bu, kira-kira nih recommended nggak sih untuk investasi properti di Jember Town Square nih, Bu Endang? Recommended banget. Sangat Bangetnya recommended gimana nih, kalau Bu? menurut saya. Jadi mungkin untuk mungkin yang belum berinvestasi ya, tidak ada ruginya. Dan saya yakin tidak akan rugi untuk berinvestasi di Jember ya, khususnya di Jember Town Square ya, karena saya sendiri menjadi pelaku investasi di sini sudah merasakan bagaimana kita berinvestasi di Jember Town Square ya. Jadi betul-betul mendatangkan passive income yang sangat membantu perekonomian keluarga kita. Seperti itu. Iya Bu, terima kasih jawabannya luar biasa sekali. Kalau untuk Bu Ayun sendiri bagaimana nih Bu? Recommended nggak? Ya, jadi ketika saya diundang Mbak Ayun jadi narasumber, aku pantas nih. Udah pantas? Enggak, aku nggak pantas. Nggak apa-apa. Oke. Dari situ saya belajar tentang return on investment atau ROI dari sebuah bisnis properti. Kalau orang bisnis properti mungkin ada yang lebih canggih dari saya di sini, pasti udah sering dengar ROI sama capital gain gitu kan. Kalau saya tadi belajar gitu, capital gain itu keuntungan tetap yang kita dapat dan jelas gitu.
Dari selisih apa? Dari selisih harga kita beli sama selisih harga jual saat ini. Dan saya kaget, saya beli di sini 205 juta, yang satu 210 juta tahun 2019. Satu Unit di lantai yang 2. pertama, Bu. Unit yang pertama 205, masih zaman 2018 ya Pak? Awal-awal belum Wah. dibangun. Awal-awal. Memang Masih banyak yang 200 bilang Pak, jutaan ya? itu yakin tadi gitu kan. IMB ini opo? IMB izinnya gimana? Nanti kalau nggak jadi uangmu balik nggak? Saya nggak peduli waktu itu. Saya bayar DP, tatak-tatakan. Bismillah, saya yakin bisnis ini bisa membawa kebaikan untuk saya. Saya rasa gitu, dan alhamdulillah beneran. Jitos punya komitmen yang besar untuk segera menjadikan ini gedung sebagus ini. Saya yakin ini kan juga investasi mahal buat para investor yang punya tempat ini. Nah, ketika saya ngitung ROI, itu ternyata tinggi banget Pak Angga. Saya baru sadar ternyata daripada maksud saya nggak menjelekkan lain. Jika dibandingkan dengan nabung di bank, deposito dan semuanya, bisnis ini masih menjanjikan. Saya hitung tadi, saya harga beli 205, sekarang sudah angka 336, bener Pak? 338. Mbak. 338, udah saya marginnya 100 juta lebih. Setelah saya hitung dengan biaya furniture yang saya isikan 40 juta, saya bagi dengan jual harga beli awal, dikalikan 100%, keuntungan saya 2 tahun dari sewa juga saya hitung, itu hampir 44%. Kalau dibagi 2 dalam setahun 22%, itu tinggi banget kalau untuk investasi. Baik dari misalnya saham mungkin menjanjikan ya. Cuman kan fluktuasinya sangat tinggi. Jadi kita bisa loss, kita bisa profit, tapi dengan ketar-ketir, nggak tenang tidurnya. Investasi 1M besok akan bagus nggak ya gitu. Tergantung ekonomi negara. Nah, Iya benar. kalau sekali, Bu. di sini saya hitung tadi lumayan gede loh, 22% itu setahun. Saya Makanya merasa Ibu akhirnya nambah satu unit lagi ya. Iya, bersyukur nih saya investasi ini. Ke depan juga pasti harganya bisa naik ya Pak ya. Pasti Mbak Ayu. 10 tahun ke depan bisa 1M, who knows gitu. Karena saya ada satu idiom bagi para pebisnis properti, Tuhan tidak akan menciptakan tanah lagi. Tapi developer akan menciptakan apartemen-apartemen baru. Itu sudah satu hal yang cukup dikenal di dunia properti. Karena Tuhan tidak akan menambah tanah di bumi ini. Tapi manusia akan menambah bangunan gitu. Iya ya Bu ya. Nah pastinya investasi setelah kita dengar dari kedua narasumber kita, berarti investasi properti itu memang memiliki manfaat yang luar biasa sebagai passive income. Apalagi investasinya di Jember Town Square nih, tanpa repot lagi, semuanya sudah secara otomatis diatur oleh manajemen Jember Town Square. Jadi nih ibu-ibu cuma tinggal duduk diam, nerima laporan, nerima transferan, tiba-tiba udah lunas-lunas sendiri aja nih ya kan 10 tahun ke depan, bener nggak Bu? Iya, amin. Dan maka bisa disimpulkan juga bahwa memang memilih investasi properti itu bisa menghasilkan passive income yang bisa menjadi mesin uang kita secara otomatis, ya kan? Nah kalau misal kayak gitu, apakah emang benar sih bahwa tujuan developer membangun unit apartemen ini tuh memang untuk menjadi mesin ATM, mesin penghasil uang bagi para investor kita? Mari kita tanyakan langsung kepada developer kita, Bapak Angga Kusuma Putra. Selamat malam Bapak Angga. Malam Mbak Jiji. Iya Pak, Bapak aslinya dari mana sih Pak? Kok berani banget gitu loh bikin apartemen di Jember gitu kan? Kenapa di Jember? Ya, selamat malam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Mbak Ayun, saya panggil Mbak karena masih muda ya. Dan Bu Endang yang sudah hadir malam hari ini. Kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sekilas waktu kita makan tadi, memang kedua narasumber dan kedua teman saya ini benar-benar luar biasa. Maksudnya mindsetnya itu sudah mindset investor kayak gitu. Ya, tadi kita sempat ngobrol sebentar bahwa malah mereka yang meyakinkan saya untuk apa ya, untuk menyemangati saya juga untuk ternyata apartemen yang kita buat ini ternyata memang benar menguntungkan gitu loh, bukan merugikan atau bahkan menguras dompet mereka gitu loh, tapi benar-benar ini suatu energi positif buat Prosperland Group untuk lebih berkarya lagi ke depannya. Sekilas kalau saya sih asli, kita semua asli dari kota Jember Mbak Cici kayak gitu. Oh alah, putra daerah berarti ya. Betul sekali. Kalau gitu kenapa nih Pak memilih mendirikan apartemen nih? Kenapa apartemen? Kenapa enggak kos-kosan atau apa gitu Pak? Atau hotel mungkin? Ya, karena kita sendiri punya tanah, waktu ini punya lahan berada di daerah kampus ya. Seperti yang kita tahu, Jalan Kaliurang, Jalan Tidar ini adalah pusat pusat kampus di kota Jember. Yaitu di mana di daerah ini dikelilingi oleh
sekitar 5 atau 6 kampus ternama. Kalau boleh saya sebut tempatnya Bu Endang bekerja di Poltek ya, dekat sini. Kemudian Deket banget. Universitas Jember, ada UT, IKIP, UNMUH, Universitas Muhammadiyah, dan juga beberapa instansi pemerintah di sini kayak gedung DPR, BPJS dan lain-lain. Di sini dipenuhi memang berbagai instansi seperti itu. Dan karena ada di pusat daerah kampus, kita sebagai pengembang melihat adanya kebutuhan akan adanya hunian, kebutuhan hunian, tapi bukan hunian yang seperti rumah gitu. Karena seperti kita tahu, mahasiswa, saya pun pernah mahasiswa, itu daripada dikontrakkan rumah oleh orang tua, saya lebih senang tinggal di kos-kosan seperti itu. Maksudnya yang kita kan mahasiswa repot kalau harus ngurusi rumah sendiri kayak gitu. Kalau harus ngepel satu rumah, bersihkan satu rumah, itu repot. Dan kita kuliah, pulang itu ya, atau kita bekerja, malam itu pengen langsung tidur, bahkan cuma nyapu sebentar udah habis gitu. Syukur-syukur kalau ada yang bersihkan kayak gitulah. Terus kemudian kita juga kalau ada kerusakan, kalau rumah kita harus manggil tukang dan segala macam lah. Kita melihat peluang itu seperti di kota-kota lainnya, seperti di Kota Malang ataupun Surabaya. Dan di daerah sini pun itu dari 6 kampus itu ada sekitar, kalau menurut data Badan Pusat Statistik, ada sekitar 80.000 mahasiswa di daerah Jember ini. Kalau nggak salah kurang lebih 80.000 mahasiswa. Dan tiap tahun mahasiswa itu pasti akan bertambah, ya bertambah, nggak mungkin berkurang lah. Saya yakin begitu ya Bu Endang ya, yang kerja di Poltek nggak mungkin berkurang kecuali kampusnya mungkin tutup, tapi kan nggak mungkin lah. Kita melihat ada peluang itu dan akhirnya kita memutuskan untuk membangun suatu apartemen di sini. Selain untuk kebutuhan, kita juga ingin memajukan kota kita sendiri, yaitu Kota Jember, di mana Kota Jember harus punya suatu bangunan yang ikonik apartemen, tapi nggak sama dengan apartemen yang pada umumnya yang mungkin hanya bangunan tinggi gitu, yang seperti rusun lah pada umumnya seperti di kota besar. Tapi dan kemudian kita juga membangun ini nggak cuma asal-asalan, tapi kita berkonsep seperti itu. Kita menuangkan konsep yang begitu nggak mudah di sini, pematangan konsep awal, karena kita ingin project yang kita buat itu nggak cuma sekedar menghasilkan profit buat perusahaan, tapi bermanfaat buat kota Jember dan juga buat masyarakat Jember seperti itu. Mbak Cici. Oh iya Pak, terima kasih sekali atas jawabannya, luar biasa sekali. Jadi itu tadi ya, kenapa alasannya developer membangun apartemen di Jember dan ditempatkan di dekat kampus ya, bukan di pusat kota, benar ya Pak ya? Ya betul. Lalu Pak, kalau gitu kenapa nih konsep Jember Town Square ini memilih konsep City Walk? Ya kan, kenapa tidak mengambil konsep apartemen seperti yang di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya yang towernya tinggi-tinggi gitu loh Pak? Kenapa kok bentuknya berblok, cuman 3 lantai gitu Pak? Mungkin itu yang jadi apa ya, pemikiran orang gitu kan, harusnya apartemen tuh gini, nggak gini gitu loh Ya. Pak. Kalau boleh flashback ke belakang, sebetulnya sih awalnya kita ingin menjadikan ini tower sebetulnya. Tower yang 10 lantai, 20 lantai, gambarnya juga udah ada dulu. Cuma kemudian kita bertemu dengan arsitek dari Belanda. Setelah ada namanya Marcel yang juga akhirnya menggambar Jember Town Square. Terus kemudian kita konsultasi, si Marcel ini bilang kayak seperti ini, si arsitek ini. Sekarang yang lagi ngetren di dunia, dia bilang dunia lah, itu adalah konsep yang seperti ini. Dia tunjukkan di Spanyol, di Belanda, yang project yang dia gambar adalah model City Walk seperti ini. Begitu kita lihat gambarnya, memang ini kok agak aneh ya, tapi unik juga kayak gitu loh. Kemudian suatu kali saya pernah pergi ke Thailand waktu itu, di Asia aja sih Thailand, saya pernah pergi namanya Santorini Park, duplikatnya Santorini kayak gitu lah. Dan itu konsepnya seperti ini. Dan saya lihat, saya bayangkan kalau misalkan di Jember ada seperti ini, kemudian saya tinggal di sini. Dan di situ juga ada hotelnya sih, hotelnya juga sama, di atasnya outlet seperti ini. Ini akan sangat ikonik sekali gitu loh. Dan akhirnya saya rubah gambar yang awalnya itu tower, saya rubah model seperti ini, City Walk seperti ini, karena di Jember, Jawa Timur atau bahkan di Indonesia mungkin belum ada yang model seperti ini. Dan ini istilahnya kita nggak cuma ingin nyari profit sekali lagi, tapi juga kita juga ingin membuat
bangga Jember kayak gitu, punya bangunan yang seperti ini, mau konsep seperti ini, dan juga yang investor yang sudah membeli di tempat ini seperti itu, Pak Cici. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Kenapa itu tadi konsepnya adalah European City Walk, karena memang sesuai banget dengan orang-orang modern kita saat itu, one stop living. Lihat aja nih di sini ya kan. Tempat tinggal gabung dengan tenan, food and beverage, dan juga ada event di sini. Nah, untuk orang Jember aja itu kan masih berani nih beli apartemen di Jember gitu kan ya. Berarti kalau gitu memang bisnis properti di Jember ini ya recommended sekali ya Ibu Endang dan Bu Ayun. Benar begitu Ibu? Iya, betul Mbak. Makanya Iya. kenapa lebih milih properti nih daripada milih apartemen nih daripada beli tanah atau rumah yang napak tanah ini ya kan? Iya. Kalau berbicara kadang orang khawatir sama kita banyak sih. Ntar kebakaran gimana? Sertifikatmu gimana? Tanah kamu rumahnya nggak berpijak di bumi loh Yun. Iya benar sekali Apakah Bu. itu juga termasuk sertifikat hak milik? Jadi saya jelaskan strata title itu setara dengan sertifikat hak milik. Kalau di apartemen namanya strata title Pak. Ya, strata title Bukan atau bahasa Indonesia itu SHM SRS. Jadi Ya. sertifikat hak milik satuan rumah susun. Nah, itu banyak orang khawatir. Entar kalau ada gempa, kita kan nggak tahu force majeure ya, gempa bumi, puting beliung gitu kan, tiba-tiba roboh. Kamu gimana menuntut hakmu? Nah, itu pasti sudah diatur secara hukum agraria kan Pak ya Pak ya. Betul. Bagaimana strata title itu punya hak Iya. kepemilikan sama persis seperti bumi dan bangunan yang berpijak di atas tanah gitu. Iya. Karena saya kebetulan orang hukum, ngerti dikit. Wah gitu Ngerti ya Bu. dikit, Ya. Jadi memang gitu. sudah memang Ya, dikasih belajar. tahu bahwa memang sertifikatnya apartemen Iya. Jember Town Square ini adalah SHM SRS atau strata title ya Bu ya. Jadi Benar. ya Bu menenangkan Endang diri juga- dengan belajar. Oh, strata title ini gimana cara nuntut haknya, misal terjadi kebakaran atau misalnya tiba-tiba kerusakan karena misal gempa bumi atau bencana alam yang lain. Oh, berarti gini cara ininya. Oh ya, oke. Belajar pelan-pelan. Karena Iya, Bu, taunya pastinya. SHM selama ini kan, Pak. Saya Betul. belum Iya. pernah punya rumah nggak di atas tanah. Baru ini kan, Baru rumah ini. di atas food and beverage gitu. Oh, benar. Bisa sebutnya kayak rumah di atas langit gitu Iya, ya Bu ya, rumah kan di atas nggak langit. napak Artinya tanah. kan kalau permisi, saya tidak akan menjelekkan siapapun yang misalnya pengetahuan itu kan luas ya. Benar, Kita benar. bisa menjadi tenang karena kita berpengetahuan. Baca, meskipun saya nggak diajarin siapapun ya, baca, googling udah banyak. Di hukum online udah ngerti Pak gimana cara nuntut apartemen yang misalnya terjadi kebakaran, tinggal belajar banyak. Kalau pikirannya masih konvensional banget, ya nggak mau. Ngapain beli apartemen orang nggak berpijak di atas tanah. Tapi pelan-pelan kita harus ngedukasi orang atau temen yang pingin juga investasi kayak kita, bukan malah dihujat. Ya kon sih gak modern, bukan gitu, tapi malah diajak ngobrol. Nggak apa-apa, strata title itu aman karena begini. Toh juga ada notaris yang mengesahkan ya Pak ya. Betul. Kita Baik. serah terimanya resmi dengan notaris gitu. Wah, berarti itu menjadi salah satu keunggulan untuk memiliki apartemen di Jember Town Square. Ya benar ya Bapak Ibu. Siap. Nah, selain itu nih Pak, apa sih keunggulan lainnya dari apartemen Jember Town Square selain memang SHM-nya sudah strata title dan juga lokasi yang strategis? Mungkin apalagi nih yang bisa ditonjolkan dari apartemen Jember Town Square untuk menjadi pilihan para investor untuk memiliki unit di apartemen sini? Ya, terima kasih Mbak Cici pertanyaannya. Yang pertama keunggulannya adalah setiap penghuni atau pemilik apartemen di sini maka akan mendapatkan jatah parkir gratis. Itu yang pertama. Yaitu satu mobil dan satu sepeda motor. Yang kedua, kita ada berbagai macam fasilitas di sini. Jadi ada ATM Center yang berada di atas, di depannya DRK Cafe dan Foodpedia di Blok E. Kemudian kita juga ada bisa area di sini bisa dijadikan untuk olahraga kalau pagi karena banyak ruang terbuka hijaunya. Dan area kita di setiap blok sudah dipasang CCTV. Jadi untuk keamanan bersama seperti itu CCTV. Kemudian kita ada juga fasilitas tenant laundry di bawah di sebelah kantornya kita di situ. Jadi Iya, para penghuni di sini, Bapak Ibu atau teman-teman yang menghuni sini nggak usah khawatir. Kalau saya melaundry saya harus jauh, nggak harus karena kita udah ada vendor laundry di sini. Kemudian kita juga banyak tenant di sini. Ada berbagai tenant mulai dari tenant nasional seperti Kuali, kemudian Foodpedia dan juga beberapa tenant dari lokal dari teman-teman Kota Jember yang tidak kalah hypes-nya seperti itu. Kemudian kita juga ada free wifi di atrium sini. Untuk teman-teman yang mau akses internet gratis kita bisa. Nah, kemudian kita juga ada security seperti yang Mbak Ayun bilang tadi. Mbak Ayun beli perumahan di daerah Rembangan tapi nggak ada security-nya ya Mbak.
hilang ya. Ada yang hilang umpamanya saya juga pernah pengalaman seperti itu. Tetapi di Jember Town Square security kita 24 jam. Jadi ada shift-shiftan dan dijamin pasti akan ada security. Kemudian kita ada cleaning service ya, di mana saya percaya bahwa suatu properti itu akan naik harganya kalau kita merawat. Lah itu fungsinya manajemen, kayak gitu loh. Bayangkan kalau kita itu tinggal di suatu perumahan, kemudian perumahan itu nggak punya estate management, kemudian kondisi let's say paving rusak atau aspal rusak, nggak ada yang benerin, terus kemudian tanaman atau pohon itu nggak ada yang ngerawat, padahal semua itu butuh biaya dan butuh perawatan. Maka tahun depan saya yakin nggak akan ada yang mau beli rumah di daerah situ. Tetapi Jember Town Square beda, kita ada estate manajemennya secara profesional, dan kalau Bapak Ibu lihat lingkungan di sini cukup bersih kayak gitulah. Bahkan sampai koridor pun kita selalu quality control, dan ketika ada komplain pun selalu akan kita tangani dengan cepat. Kita berusaha untuk tangani komplain dengan cepat apapun itu. Jadi dengan adanya estate management, saya yakin investasi apartemen di Jember Town Square akan terus naik karena lingkungan kita terpelihara dan developer itu nggak hit and run. Jadi habis jual habis gitu pergi, tidak bertanggung jawab. Tapi kita berusaha untuk kalau investor kita senang, kita pun ikut senang kayak gitu loh. Jadi kita nggak cuma senang di depan terima uang habis gitu pergi kayak gitu. Tapi enggak, kita berusaha untuk menyenangkan investor kita juga. Kemudian kita ada private access card, ini yang nggak kalah penting. Jadi setiap penghuni yang mau masuk ke apartemen itu kita harus ada punya akses card yang itu sudah disetting oleh tim IT kami. Jadi nggak setiap orang bisa masuk ke koridor atau ke unit apartemen kita. Ini penting sekali. Kemudian kita ada delivery food, di mana setiap penghuni apartemen yang mungkin pulang kerja ataupun pulang kuliah atau pulang sekolah itu males keluar, bisa telepon salah satu tenan di sini, maka makanan akan diantar sampai ke koridor. Kemudian yang terakhir, view-nya di Jember Town Square ini bagus loh. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang punya view unit di daerah atrium, maka bisa lihat atrium. Tapi kalau enggak di blok B di belakang kita ini, ataupun di blok A punya Bu Endang ini, ataupun di blok H itu, maka akan bisa lihat pemandangan kalau pagi atau sore itu Gunung Argopuro dan Gunung Raung, karena tempat kita ini di dataran tinggi daripada kota Jember. Jadi bagus sekali sih view-nya. Itu sih, itu Mbak Cici. Oke, berarti Jember Town Square ini benar-benar lokasinya udah strategis, fasilitasnya lengkap, dilengkapi oleh access card yang pastinya aman dan private banget, view-nya juga bagus, apalagi sudah dikelilingi oleh tenan-tenan food and beverage seperti itu ya kan. Nah, jadi ini bisa jadi pilihan utama, bisa dihuni juga, bisa disewakan juga. Ngomong-ngomong, untuk Bu Ayun dan Bu Endang pernah merasakan untuk stay di unitnya apa belum sih? Pengalamannya gimana nih? Saya dulu. Benar-benar merasakan itu nggak sih? One Setelah integrated. saya pasang semua furniture, saya pasang kasur, stay enggak lah, sampai semalam enggak, saya tidurin bentar, saya nikmatin, oh ini ya udah jadi, alhamdulillah udah lega, lusa udah ada penyewanya. Jadi saya bersyukur Februari saya selesai, persis Bu Endang, Februari saya selesai, suruh cepet-cepet malah sama marketingnya, ayo Mbak mau ada yang nguni, ya udah cepet-cepet saya isi, sudah dipasang furniture, saya isi semuanya lengkap, baru saya tidurin bentar. Udah gitu aja, saya belum pernah stay semalam. Ntar mungkin yang kedua aja saya tidurin semalam, biar tahu rasanya tidur di ini. Apa di kamar sendiri di apartemen. Kan saya juga belum pernah stay semalam ya di ruangan apapun di sini. Maksudnya belum pernah booking di tempat lain. Juga kayak gimana gitu, saya punya kamar di sini tapi booking kamar orang lain gitu, kayak gimana gitu. Ya, belum Bu, pernah, nanti saya coba, nanti saya coba. Jadi biar merasakan nih bener-bener one stop living gak sih? Iya. Enak banget gitu. Kalau untuk beda sendiri gimana Bu? Pernah menempatin mansionnya gak sih? Belum. Belum juga. Kan langsung disewa kita. Oh langsung disewa Iya, ya Bu ya. jadi, Wah, biasa sekali manajemennya. Apa namanya? Jadi unit selesai ya. Jadi unit selesai direnovasi, udah diisi dengan furniture dan lain sebagainya, udah dibaikin gitu. Kita sebenarnya ada impian sih, oh pengen ngerasain nginep semalam aja di situ gimana gitu ya. Iya, Bilang jadi sama Pak Angga, boleh dong Pak nginep semalam. iya, padahal saya Harusnya pengennya boleh. seperti itu. Jadi pengennya weekend atau apa gitu ya, kita pengennya nginep semalam aja. Karena kebetulan suami ada di luar kota ya. Jadi
kita nunggu suami tuh pulang kan gitu. Pulangnya pas weekend aja. Ternyata pas kita nunggu maunya minggu depan aja kita mau stay di situ semalam aja gitu. Ternyata ada kabar dari manajemen, Ibu unitnya kesewa. Padahal mikir ya, padahal anak-anak udah minta banget tuh untuk stay di situ semalam aja. Akhirnya ternyata kita ya udah Mbak sewain aja dah. Akhirnya kita hibur dah anaknya dengan yang lain ya. Dengan kamar milik orang lain. Yang penting laku dapat duit ya kan Bu ya. Gak apa-apa. Kesampingkan yang dulu penting aja. karena kita konsepnya kan bisnis ya Ibu ya. Kalau Bu Endang sama saya mungkin sama Ibu ya. Iya. Jadi kita beli tujuannya untuk bisnis, jadi kita mengutamakan kepentingan bisnis daripada kepentingan pribadi untuk seneng gitu. Wah gitu ya, luar biasa. Sampai saat ini kita belum ngerasain gimana sih rasanya semalam aja tidur di situ ya, padahal kita beli kemarin semuanya baru ya barangnya gitu ya. Kita baikin semua kan unitnya. Ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Yang penting bisa kesewa sampai sekarang, penyewanya juga penyewanya juga senang ya kan, merasa nyaman dengan unit kita begitu. Ya. Kebetulan saya juga pinggir jalan dia di E7. Kebetulan masih waktu itu ada 40 unit ya Pak, 2018 masih. Iya. Jadi saya masih punya banyak pilihan. Kalau sekarang mungkin udah terbatas. Iya, terbatas, milihnya udah yang tengah atau apa, kita udah nggak punya pilihan. Kalau dulu masih kosong, masih sedikit yang beli. Jadi saya bersyukur jadi Bu Endang beli 2018 ya Bu? Iya, sama kayak tahun saya ya? 2018 waktu itu juga masih ada pilihan waktu itu view-nya di Gunung Argopuro ya Pak Angga ya, yang di Argopuro. Iya. Ke sana. Iya, Ya, jadi itu saya membayangkan sih kalau misalkan saya bisa nginep di situ, kalau pagi bangun tidur gitu ya kita buka korden, kemudian kita lihat view-nya, bagus sekali. Saya sudah membayangkan seperti itu, tapi sampai sekarang hanya bayangan aja, belum pernah stay di situ. Seperti itu. Pasti nantinya bakal dicoba lah stay-nya gimana ya kan. Ya saya berharapnya enggak lah, enggak apa-apa, saya bisa sewa tempat lain. Biar disewa orang aja gitu. Betul. Nah selanjutnya nih Pak Angga, terkadang kan membangun sebuah bisnis apalagi properti apartemen pertama satu-satunya pasti bakal banyak banget dong tantangannya ya kan. Kira-kira nih selama membangun apartemen Jember Town Square ini tantangan yang paling berat nih apa nih Pak Angga? Tantangan ya sebetulnya tantangan utama adalah ketika kita tanggapan orang pertama kali sih, bahwa karena banyak yang tak bilang ngapain bangun apartemen, kan tanah di Jember masih banyak maksudnya. Kemudian ngapain bangun apartemen kan nanti nggak laku seperti itu. Tapi luar biasa karena kita punya visi yang jelas waktu itu dan kita juga punya tekad seperti Mbak Yun katakan, kita harus tatak kayak gitu ya. Unit apartemen kita pas awal kali launching ya, itu kita dari 200 unit itu 100 unit kejual di depan kayak gitu. Langsung 100 unit orang yang booking. Padahal waktu itu masih berupa tanah, belum dibangun, malah kita dikejar-kejar pembangunan dan ya memang agak sedikit terlambat sih waktu itu karena molor karena ada permasalahan kita harus ngurusin izin karena ini pertama kali, jadi agak ngurus izinnya itu agak lama sedikit daripada pada umumnya kayak gitulah. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah bisa jadi gitu loh. Kalau tantangan itu saya nggak anggap lah dalam arti kata saya bersyukur, maksudnya yang penting Jember Town Square ini bisa hadir untuk masyarakat Kota Jember dan investor yang telah percaya kepada kita untuk membeli satu unit atau 2 unit untuk apartemen di kita kayak gitu. Mungkin gitu sih Mbak Cici. Iya benar sekali Pak. Kadang kan teman-teman marketing advisor ini kan juga ya sama memiliki tantangan juga kan dalam prospek orang seperti itu kan, untuk menawarkan untuk investasi di unit apartemen kita gitu. Nah ini juga menjadi tantangan kami gitu loh Pak. Salah satunya yaitu gimana ya, kadang tuh mereka tuh kadang ya customer itu masih mikir-mikir gitu loh, masih enakan beli tanah, beli rumah gitu ya Pak daripada apartemen gitu. Nah kalau gitu Bapak gimana nih tanggapannya nih Pak? Tadi saya ngobrol sih sama Mbak Ayun atau Bu Endang ya, punya rumah di sini ya. Bu Endang kayaknya. Bu Endang tadi cerita, gak apa-apa saya ceritakan ya Bu. Punya rumah seharga 300 juta, kurang lebih 300 juta. Kemudian disewakan per Mbak Ayun ini. Tadi sorry Mbak Ayun. Ya, kalau iya yang di Baratan. Kalau yang Bu Endang masih tanah, masih berupa tanah, belum produktif ya. Lah, Mbak Ayun ini punya rumah seharga 300 juta, disewakan per bulan laku per tahun laku 12 juta. Lah,
sedangkan kemudian kita tadi ngobrol. Coba kalau kita bandingkan kalau apartemen seperti itu. Apartemen kita seharga 338 juta. Kalau disewa setahun itu laku 22 juta. Berarti itu sudah hampir 2 kali lipatnya seperti itu. Lah, terus pertanyaannya apa yang merugikan dari unit apartemen kita? Justru Mbak Ayun seneng gitu loh dengan apartemen kita. Seperti itu Bu Endang juga. Lah, itu apa ya? Itu mungkin untuk menjawab keraguan customer gitu. Bahwa kita dari awal kita memang udah set bahwa apartemen ini untuk disewakan karena mangsa pasarnya kita mahasiswa, dan saat ini kita sudah ada pembuktian. Nah, kita hadirkan Mbak Ayun dan Bu Endang ini bahwa apa yang pengembang atau kita janjikan pas awal itu, bahwa kita ini bukan abal-abal kayak gitu, bukan janji-janji palsu, janji-janji manis, tetapi kita benar-benar merealisasikan bahwa apartemen ini beneran bisa jadi mesin pencetak uang setiap bulannya gitu loh. Karena kenapa? Kalau rumah itu kita nggak bisa fleksibel, dalam arti kata disewakan harian ya, kecuali itu dibuat kos-kosan sih, tapi kos-kosan sendiri pun harus ada ibu kosnya yang mau repot untuk ngurusi, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa kita pasrahin kayak gitulah. Disewakan bulanan juga kadang jarang lah orang yang mau nyewakan bulanan. Biasanya rumah itu dikontrak itu setahun atau 2 tahun kayak gitu loh, tahunan lah istilahnya. Tetapi apartemen kita kini lebih fleksibel. Sekarang orang mau nyewa ke kita tahunan misalkan, berat bisa bulanan masih masuk akal, karena bulanan berat kita juga bisa harian. Karena kenapa? Ada manajemen real estate yang menangani hal itu, maka kita mempermudah. Kenapa kalau misalkan kita punya satu roti yang utuh tapi kita tidak bisa makan, maka kita bisa motong-motongnya seperti itu, motong-motong. Jadi nggak bisa sewa tahunan ya ke bulanan nggak bisa ya bisa langsung ke harian. Toh apartemen kita hari ini sekedar info, yang harian sudah full tersewa hari ini, sold out kayak gitulah. Wah, begitu ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, tadi kan sudah dijawab ya sama Bu Ayun dan Bu Endang bahwa memang ibu-ibu ini memang sudah menyerahkan manajemen penjualan persewaannya kepada manajemen Jember Town Square. Kira-kira nih Pak, apa sih yang melatar belakangi Bapak memiliki manajemen di apartemen? Kayaknya sih biasanya kalau apartemen itu kan beli putus udah gitu ya kan Pak? Yang melatar belakangi kita adalah sebelum kita berpikir dari dulu kita memang pengembang. Ini pertama kali kita bangun apartemen memang, tapi kita dulu banyak bangun ruko lah terutama. Ruko kita dulu jual, habis jual orang itu nempelin banner langsung dijual atau disewakan gitu. Dan terus setelah beli, investor itu kemudian ke kita, duh rukonya ini kok susah ya dijual atau disewakan ya, gak laku-laku. Ini pengalaman pribadi seperti itu. Banyak ya, kita kasih saran sih gimana kalau dibuat ini, dibuat itu, kita kasih saran sih. Maksudnya kita nggak langsung, itu kan salah, itu kan bukan urusan saya, kita nggak gitu. Nah dari situ kita berpikir, pengembang berpikir, alangkah baiknya kalau kita tuh buat suatu properti komersil, jadi kita itu ada kelanjutannya, nggak cuma di awal aja kita menjual habis gitu kita lepas, tapi kita kelanjutannya supaya investor kita ini seneng gitu loh, bisa menghasilkan uang. Toh kalau investor ini seneng, kita punya project di mana lagi pun pasti customer itu akan balik ke kita, ya toh. Karena mereka naruh uang ke kita, invest, kalau uangnya itu ceket atau nggak berputar di situ, maka kita punya project lagi pasti enggak dulu deh, uang saya masih properti saya yang dulu itu masih belum laku, masih mandek, uangnya masih belum ada, seperti itu. Lah sedangkan kita punya pemikiran seperti itu, jadi kita bentuklah suatu estate management persewaan kayak gitu. Dan kita memang benar-benar buat ini untuk cetos kayak gitu loh. Kita buat untuk cetos dan untuk investor yang beli di kita. Jadi jangan khawatir buat setiap yang beli investor di Jember Town Square yang beli unit. Ya ada juga sih yang ditempatin sendiri ada, cuma rata-rata kan yang punya rumah kayak Mbak Ayun sama Bu Endang kan punya rumah di Jember. Biasanya nggak mungkin lah rumahnya ditinggalkan terus pindah ke apartemen kayak gitu lah. Biasanya mereka investasi. Kenapa beli apartemen? Jawabannya mesti investasi lah. Kalau investasi kan berarti ini harus menghasilkan uang kayak gitu lah. Tiap bulannya, tiap harinya ini harus ada rupiahnya. Lah itu yang mendasari kita juga
untuk membentuk estate management seperti ini. Seperti itu Mbak Cici. Oh ya, iya Pak, demikian. Selanjutnya nih Pak, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar nih sama Bu Ayun dan Bu Enda juga mengenai sertifikat gitu ya Pak. Mungkin masih ada yang ragu, masih belum tahu juga tentang sertifikat SHM SRS atau strata title. Mungkin dari developer sendiri bisa menjelaskan gimana nih sertifikat kepemilikan apartemen Ya. biar lebih mantep lagi orang-orang. Terima kasih. Ya, memang betul sih, banyak yang juga ke kita, ke saya juga. Loh, terus emang kalau saya beli apartemen ini saya nggak dapat tanah seperti itu. Terus kalau Iya, bangunan benar ini tiba-tiba amit-amit ada gempa, seperti di Padang kapan hari ada gedung-gedung tinggi semua ambruk, terus saya dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa. Lah, mungkin saya jelaskan sedikit. Menurut undang-undang, Mbak Ayun mungkin orang hukum, mungkin ini ada di undang-undang nomor 20 tahun 2011 yang mengatur tentang apartemen atau strata title itu bahwa SHM SRS ini juga punya hak atas tanah berdasarkan persentase. Persentase itu seperti apa? Jadi misalkan Mbak Ayun nih punya apartemen studio berukuran 23 meter persegi. Tanahnya misalkan berukuran anggaplah let's say 1000 meter persegi. Maka itu akan dipersentase. Oh, maka Mbak Ayun akan punya persentase 0,7 atau 1% dari luas tanah bersama. Jadi misalkan tanah ini misalkan suatu saat misalkan amit-amit terjadi gempa, terus kemudian bangunannya runtuh, mau dibangun kembali, butuh investasi misalkan 10 miliar. Maka pembangunannya dari siapa? Maka dari pemilik apartemen ini urunan berdasarkan persentase dari persentase yang ada di sertifikat itu. Atau misalkan mau dijual nih, udah nggak usah dibangun deh, tanahnya kita jual, itu kan nanti kesepakatan bersama. Itu dijual, misalkan tanahnya laku 10 miliar lagi misalkan, maka setiap yang punya apartemen akan berhak persentase dari sertifikat itu, namanya NBP, nilai perbandingan proporsional. Nah itu nanti tertuang di sertifikat, dan yang menghitung NBP ini siapa? Dari konsultan pertelaan yang sudah kita hire, dan juga dari Badan Pertanahan BPN yang akan menentukan NPP dari masing-masing unit apartemen. Jadi bukan berarti orang yang beli apartemen ini tidak punya hak atas tanah. Tetap Jember Town Square ini berdiri di atas tanah. Kalau nggak di atas tanah kan nggak bisa. Ada pondasinya tetap. Jadi ini nggak ngawang, nggak terbang kayak gitu jadi. Nah terus kemudian pertanyaan yang sering itu juga sertifikatnya berlaku berapa lama sih? Banyak juga yang bertanya 30 tahun ya, habis 30 tahun habis gitu kita nggak bisa perpanjang. Bukan seperti itu. Sertifikat kita tetap SHM, hak milik satu rumah susun, dan itu bisa diperpanjang 30 tahun sekali. Lah kenapa kok harus diperpanjang? Ya karena peraturan perundang-undangan seperti itu. Dan bukan berarti karena Jember Town yang banyak kejadian kayak di Jakarta, misalkan ada apartemen yang digusur dan segala macam, nggak bisa perpanjang, itu karena mereka lahannya sewa dari pemerintah. Ya, sedangkan untuk tanahnya kita, sertifikat Indo itu sudah hak guna bangunan HGB atas nama PT punya developer. Jadi nggak bisa pemerintah tuh mengambil alih tanah itu kan. Kalau gitu pemerintah kan kayak mafia kalau gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba ngambil tanah padahal yang kita beli dan kita udah AJB kan di notaris segala macam, nggak mungkin lah tiba-tiba pemerintah udah ini saya ambil gusur lah, itu nggak mungkin, kecuali itu memang tanahnya pemerintah. Yang banyak terjadi itu ya seperti itu tanah pemerintah, belum ada HGB-nya. Iya, dan sertifikatnya memang punya pemerintah, dan pemerintah mau pakai mengubah tata ruang dan segala macam, wah ini harus dipindah nih. Makanya ya udah kita ambil lagi lah, itu sebelumnya terjadi. Nah, seperti itu Mbak Cici. Oh ya Bapak, terima kasih. Berarti ya untuk para calon investor yang masih ragu, bimbang soal sertifikat, jangan khawatir karena sertifikatnya sudah SHM SRS atau strata title yang setara dengan SHM lainnya yang biasa kita ketahui lah. Dan gak usah khawatir juga bahwa calon investor itu berhak kok atas tanah itu, cuman ya milik bersama ya Pak ya, sekian persen, dan itu perhitungnya di Badan Pertanahan Nasional ya, pastinya. Kalau pengen lebih jelas lagi bisa cek langsung ke Agraria atau bidang pertanahan atau search atau minta ke kita lah. Ya, kita langsung ke developernya langsung. Punya undang-undang nomor 20 tahun 2011 itu yang mengatur tentang strata title. Ya, jadi ada undang-undang yang berlaku di situ.
Oke, baik. Nah, udah jelas ya gimana soal sertifikat untuk teman-teman yang udah hadir di Atrium dan juga yang masih ngikutin kita live Instagram dan YouTube. Nah, selanjutnya nih Pak, kenapa sih para calon investor ini harus investasi bidang properti dan apalagi investasinya harus di sini nih di Jember Town Square? Kenapa nih Pak? Kenapa harus investasi di Jember Town Square? Sebenarnya investasi macam-macam sih ya. Tapi alangkah baiknya kita menginvestasikan uang kita itu tidak dalam satu keranjang. Ya seperti Bu Endang tadi kita sempat ngobrol, Bu Endang juga punya investasi di falas, kayak trading dan juga punya mungkin di emas, juga punya emas gitu loh. Karena kalau kita dalam satu keranjang, kalau keranjang ini suatu saat pecah, maka semua yang kita miliki juga pecah gitu loh. Tapi saya percaya nggak ada yang, kalau kita punya beberapa keranjang, misalkan satu pecah, kita punya lagi yang lain. Dan properti ini termasuk kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Ya, Benar, kita semua butuh papan, tempat tinggal. Lah, kenapa harus berinvestasi di Jember Town Square? Yang pertama karena Jember Town Square ini memiliki tingkat kenaikan investasi yang luar biasa. Tadi Mbak Ayun pun sudah bilang, beli harga pertama harga 205, kemudian harga kedua 210, kemudian sekarang harganya 215. Oh sorry 215, yang sekarang harganya udah 338 dalam waktu 2 tahun. Iya. Kalau dihitung berapa persen itu tingkat kenaikannya, lebih naik 100 juta lebih, Iya. 100 juta lebih dalam waktu 2 tahun kayak gitu loh. Dan saya percaya bahwa Jember Town Square akan naik terus karena kenapa? Lokasi kita strategis. Yang tidak bisa bohong dalam properti itu menentukan tingkat kenaikan tuh lokasi, karena Iya. lokasi ini nggak bisa digeser. Iya. Ya toh, mungkin nanti kalau ada pengembangan lagi di sana di belakang itu masih. Nah itu harganya ya mungkin ya murah nanti. Ya toh masih murah karena belum ada pengembangan, tapi sini sudah dekat kampus, sudah dekat kantor-kantor lah. Kantor-kantor kampus ini masa mau dipindah, kecuali kalau ada pemerintah pindah ke tempat lain, itu yang nggak bisa dibohongi dari properti. Lokasinya di sini ya udah di sini terus kayak gitu loh. Pengembangan ya di belakang lagi kayak gitu loh. Kita mungkin buat project lagi nanti di belakang lagi dengan harga di bawah Jember Town Square. Jember Town Square kalau orang mau dekat pusat kota ya di Jember Town Square, tapi kalau mau murah nanti ya di belakang lagi seperti itu. Jadi dan kita punya konsep ikonik. Ini satu-satunya di Jember, di Jawa Timur dan Indonesia. Dan mungkin belum ada. Nah, ya mungkin nanti ada yang ngikutin lah. Kita nggak tahu pengembang lain ngikutin seperti apa. Dan tapi kalau sampai saat ini baru satu-satunya sih. Nah, yang dijual dalam properti itu juga selain lokasi, yang kedua konsep. Pengembang itu harus punya konsep yang jelas. Ya gitu loh. Lah, konsep kita jelas, yaitu European City Walk gitu loh, dan udah terwujud seperti ini, bangunan udah jadi nggak perlu khawatir kalau lihat berita ada pengembang nakal udah masuk uang sekian tapi bangunannya nggak ada. Ya saya nggak mau nyebut merek, cuma di luar sana banyak lah kasus-kasus pengembang kayak gitu. Tapi kalau kita kenapa harus milih Jember Town Square? Lah bangunannya udah ready kayak gitu loh. Apa yang perlu ditakutkan? Dan ini udah ada 2 ibu-ibu bos ini yang sudah kita undang untuk membuktikan bahwa Jember Town Square itu benar-benar memberikan bukti gitu loh, bukan cuma janji seperti itu. Ya mungkin itu aja sih Mbak Cici. Iya, baik Bapak, terima kasih. Nah, selanjutnya nih, tadi kan aku juga sempat ngobrol-ngobrol ya sama Bu Endang, katanya pertama kali beli unit di sini tuh dapat voucher emas ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk bulan ini nih Pak, promonya apa nih? Kalau ada yang mau beli unit apartemen bulan ini November? Ya, waktu itu Bu Endang kita ada promo dapat emas batangan. Emas batang ya. Dapat 4 gram. Emas batang. Iya, 4 gram. Untuk bulan ini promonya luar biasa sekali, edisi Covid juga. Kita ada diskon sampai 65 juta rupiah. Dan kemudian ada free furniture gratis. Dulu Bu Endang sama Mbak Ayun mungkin nggak ada gratis furniture, ya toh nggak ada gratis. Berjuang sendiri. Tapi sekarang ini beli udah lengkap, tinggal masuk gitu. Tambah free AC, kita ada gratis AC untuk setiap pembelian unit gitu loh. Dan DP pun bisa dicicil gitu loh. Ya kita tahu lah era corona gini mungkin banyak yang mungkin saya tambahkan sedikit di luar ini bahwa yang terpenting dari beli properti itu kita harus punya DP-nya, ya gitu loh. DP. Kalau selanjutnya itu gampang, bisa KPA kayak Mbak Ayun sama Bu Endang pun ya KPA, kredit ke bank kayak gitu. Asal aksurannya cukup. Ya.
istilahnya kita jangan menunda beli properti karena mungkin penghasilan kita setiap tahun ambil contoh yang kerjaan karyawan deh. Saya ambil contoh, mohon maaf, misalkan kita punya gaji 5 juta sekarang. Tahun depan kita kenaikan gaji berapa sih? Mungkin 5,5 atau 6 juta. Tapi properti naiknya berapa? Apartemen 2018 205 juta. Di 2020 naiknya 300 jadi 338 juta, naiknya 100 juta. Penghasilan kita nggak akan mungkin bisa nututi kalau kita menunda beli properti, penghasilan kita tuh nggak akan mungkin bisa nututi harga kenaikan properti. Ya, maka daripada itu kita memberikan kemudahan dengan cara DP 10%, itu pun bisa dicicil 12 kali. Yang penting punya DP, itu aja wis. Yang penting harus memberanikan diri bisa cicil DP. Selanjutnya cicil DP kita akan bantu untuk proses KPA ke bank. Jadi seperti itu sih. Nah, banyak banget kan promonya bulan ini. Jadi untuk para calon investor yang masih galau, bimbang dan masih bingung-bingung juga mau investasi apartemen di Jetos, jangan khawatir, bulan ini banyak banget promonya, yaitu DP 10% ya Pak ya, bisa 10%. dicicil sampai 12 kali loh ya kan, dan ada potongan sampai 65 juta, ada free furniture sama AC juga. Wah, luar biasa sekali. Boleh minta tepuk tangannya juga. Enak dong sekarang ya. Dulu kita semuanya beli sendiri gitu. Semuanya beli sendiri aja. Iya, sekarang banyak kemudahan, berarti harus beli nih. Boleh. Buat teman-teman yang punya DP. Oh iya, saya dulu DP juga Cicil. tanda jadi dulu kan Pak, 2 Tanda juta atau jadi, 3 ya. juta ya? Tanda jadi. Emang bisa beli apartemen kita gitu kan? Iya. Jadi suami saya bilang, itu ada apartemen baru, coba gitu. Emang kita bisa? Bisa. Yaudah besok ke itu, kantornya kayaknya dibelokan itu ya, kita ke sana iseng-iseng. Udah tiba-tiba Iya. saya telepon, ini bener apartemen Jitos? Iya, kebetulan yang nerima GS. Lalu saya diserahkan ke marketing. Oke. Hari ini kita jadi teman baik sama Devina sekarang. Saya cicil DP-nya juga sekitar 1 tahun, 10 kali. 12 kali ya Pak? Iya, 10. 10 ya Pak? Jadi saya dimudahkan Oke. sih, gak berat juga waktu itu. Iya. Ya, yang penting pada saya nekat beli ini gitu. Saya nggak nyangka ternyata saya udah bisa punya 2 unit gitu. Makanya Luar nggak biasa nekat sekali, aja Ibu. gitu. Kalau udah langsung punya 2 unit Kalau nanya ya. Mbak In punya duit banyak? Nggak punya. Nekat punya, tapi akhirnya bisa. Yang di bawah bantal banyak ya Pak? Hah? Oh, banget enggak. Kalau duit nggak banyak Pak enggak. Iya. Ini kayaknya antusiasnya yang gede gitu aja. Oh. Pasti ada jalan. Jadi gitu. intinya juga Kayak harus ini, Pak. antusias. Iya, itu sih. Antusias. Pokoknya sekarang harus. itu bondo nekat gitu Iya, ya bener ceritanya. Bendang ya. Bonek. Bendang juga Benar tadi banget. cerita kan, kalau duit kita nggak banyak. Iya, nggak banyak Tapi nekat duitnya kita gitu. Iya, tapi kita modal berani karena orang pebisnis itu modal utamanya adalah berani. Iya, benar. Iya. Wah, luar Mantap, biasa mantap. sekali nih. Ibu-ibu Motivasi yang dari sungguh. Bahkan cowok kalah, mungkin saya kalah juga. bener-bener aku banyak Tekadnya belajar kalah. banyak nih dari ibu-ibu muda di Iya, depan iya, saya, betul. iya kan. Mudah. Masih muda dong. Udah tua loh padahal. Ya ampun, masa sih Ibu masih kelihatan usia 30 tahunan loh Makasih, padahal. terima kasih. Ya, mungkin karena jiwa muda, banyak investasi, bahagia ya Gitu kan. ya. Padahal tiap bulan saya pusing gitu mikir cicilan, tapi ya udahlah Kan serahkan. cicilannya sudah diserahkan sama Iya, manajemen, benar. bener nggak sih? Dibantu mikir. Itu mikir juga. Oke, baik, tadi kita sudah dengarkan bincang-bincang membahas tema besar kita malam ini, yaitu miliki mesin uang melalui investasi properti bersama 2 investor kita yang luar biasa tadi, dan tentunya dari Bapak Angga yang sudah memberikan banyak pengetahuan mengenai investasi properti di apartemen Jember Town Square. Jadi untuk audiens yang hadir di Atrium Jember Town Square maupun yang masih stay tune ngikutin kita live Instagram dan juga di YouTube, jangan ragu lagi ya. Silakan datang ke kantor marketing kita di sebelah barat Atrium untuk tanya lebih lanjut boleh, atau mungkin langsung beli unitnya ya kan, karena sekarang masih banyak promo, DP bisa dicicil, free AC, free furniture, dan potongan sampai 65 juta loh. Wow, luar biasa sekali. Boleh minta tepuk tangannya? Nah, selanjutnya kita sudah mulai sampai di penghujung acara nih. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari live Instagram dan akun YouTube. Siap-siap ya, siapa nih yang bakal kepilih nih? Oke, pertanyaan pertama dari siapa nih? Bapak Suwardi dari Instagram kayaknya. Ditujukan kepada developer dan owner unit. Apa kelebihan investasi apartemen dibandingkan beli tanah, kos atau rumah? Siapa dulu nih yang mau jawab? Bu Endang?
boleh silakan Boleh. dijawab pertanyaan dari Pak Ya. Suwardi. Kelebihan investasi apartemen, kelebihannya adalah cepat menghasilkan passive income. Itu yang pertama, ya. Karena apa? Kalau kita investasi tanah, ya, tanah itu akan berhenti. Tanah itu akan tidak bergerak, tidak menghasilkan apa-apa kalau kita tidak memproses tanah itu. Tapi kalau apartemen yang sudah jadi, apartemen yang sudah ready, kita sewakan, itu akan cepat menghasilkan passive income buat kita. Itu satu kelebihannya. Oke Ibu, Ya. sudah cukup. Ya. Kalau untuk Bayun sendiri gimana, mau nambahin? Ya, jangkauannya lebih luas saya kira. Kita memasarkan rumah untuk disewa dengan memasarkan apartemen pasti jangkauannya lebih luas. Apalagi sekarang banyak penyewa-penyewa yang semuanya carinya di online. Dan sekarang Benar kita juga sekali. punya sistem manajemen, juga punya sistem untuk menawarkan ini secara online juga kan. Kenapa itu saya rasa punya apartemen juga akan lebih menarik di kemudian hari karena harganya dari keuntungan punya rumah atau punya tanah itu lebih tinggi. Ya bisa dari lokasi, kemudahan, segala fasilitas, juga bonafit. Nah apartemen itu bukan bonafit karena gengsi, tetapi Benar sekali, bonafiditas sebuah tempat itu akan mempengaruhi seseorang untuk membeli suatu investasi tersebut gitu. Saya rasa itu. Oke, cukup Ibu. Kalau untuk Pak Angga sendiri gimana Pak? Mau nambahin lagi? Sudah cukup kayaknya, apa yang dikatakan Bayun sama Bu Endang sungguh luar biasa. Oke, baiklah kalau gitu kita beralih ke pertanyaan kedua ya dari Dea dari 12 untuk narasumber nih. Kenapa begitu percaya diserahkan ke manajemen? Apa tidak takut dicurangi? Silakan Bu Endang dulu boleh menjawab pertanyaan dari Dea dari 12. Saya menjawab pertanyaan dari Mbak Dea ya. Jadi apartemen memang menawarkan manajemen untuk pengelolaan unit ya. Saya sangat percaya sekali. Saya tidak menaruh curiga kepada pihak manajemen karena apa? Selama ini manajemen sudah melakukan dengan baik. Jadi manajemen menawarkan pertama ini membantu mencarikan penyewa. Kemudian yang kedua adalah membantu untuk pengelolaan dari unit. Ya, kemudian yang ketiga adalah safety dari unit itu sendiri. Jadi selama ini saya tidak pernah merasakan kerugian atau kecurangan dari pihak manajemen. Dan setiap ada kendala, setiap ada masalah dengan unit kita, pihak manajemen dengan cepat itu menghubungi investor. Jadi saya pikir kalau misalkan kita mau invest di Jember Town Square, saya pikir tidak perlu meragu atau tidak perlu ragu lagi terhadap pihak manajemen. Ya, saya sekali. mungkin sebagai pelaku ya, jadi sebagai bukti kalau pihak manajemen Jember Town Square itu tidak pernah melakukan kecurangan. Jadi mungkin seperti itu jawaban Ibu, ya. dari saya. Ya. Untuk Mbak Dea ya. Kalau dari Bu En sendiri gimana, mau nambahin Ibu? Siapa sih ya, apa sih yang gratis di dunia ini selain udara dari Tuhan gitu kan? Gak ada yang gratis. Saya rasa dari biaya sewa saya diminta dipotong istilahnya untuk manajemen, daripada saya bayar asisten untuk ngurus apartemen saya, jauh lebih murah daripada saya tempatkan satu asisten untuk ngurusin kamar saya, bersihkan, jaga keamanannya, ngurusin listriknya, TV kabelnya kalau rusak. Saya mending bayar manajemen. Gak ada yang gratis di dunia ini Mbak selain udara. Jadi saya rasa saya gak merasa pernah rugi gitu. Dan kalau saya minta laporan keuangan juga transparan selama ini. Saya rasa itu. Wah begitu ya, luar biasa sekali. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Angga dari Yudis Haridian melalui akun channel YouTube kami. Kenapa developer optimis bisnis properti Jember Town Square akan berkembang ke depan? Ya kami optimis karena melihat trennya, walaupun pandemi seperti ini ya. Kita punya 30 unit kamar yang dititipkan ke kita untuk disewakan bulanan, itu kita sudah 25 kamar terisi, sekitar 25 kalau nggak salah 25 kamaran itu sudah terisi. Padahal ini era Covid loh ya, padahal dan juga teman-teman mahasiswa juga masih belum masuk, belum aktif. Padahal kita segmennya sebelumnya teman-teman mahasiswa, tapi ternyata unit apartemennya kita masih tersewa dengan bagus. Kemudian unit yang harian, memang kapan hari sempat turun karena Covid, tetapi
hari ini kita punya tiket occupancy yang luar biasa. Hari ini aja full book, yang kita ada 25 unit, berarti total ada 50 unit yang kita kelola. 25 unit ini hari ini full. Kalau hari biasa itu sudah di atas 10 kamar yang terisi. Jadi okupansi kita mencapai hampir 70%. Padahal ini luar kondisi biasa COVID sekali. ya. Maksudnya COVID jarang orang yang liburan ataupun bepergian, tetapi puji Tuhan alhamdulillah Jember Town Square masih jadi tempat destinasi orang menginap kayak gitu ya, untuk disewakan. Itu sih yang paling penting. Dan tenan-tenan kita pun ya walaupun COVID gini ya memang ada penurunan omset, tetapi sampai saat ini masih tetap survive kayak gitu loh. Dengan ya saat ini pun kita juga lihat bahwa Jember Town Square masih didatangi orang mungkin untuk bersantai, dinner ataupun ngajak keluarga untuk rekreasi ya, seperti itu. Oh, begitu ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaannya bagus sekali dari Nur Zakiyah DZ yang mengikuti live Instagram kami. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan dari memiliki mesin uang lewat investasi properti ini? Terima kasih. Boleh dijawab dulu oleh Bu Endang? Kalau untuk kelebihan dari mesin properti ini ya, Ya, mesin uang iya, lewat investasi. mesin uang lewat investasi ya. Kita bisa langsung menikmati hasilnya. Jadi kita bisa langsung menikmati pasif income-nya. Ya. Itu yang pertama, pasti. Kemudian untuk kekurangannya kalau misalkan unit kita tidak tersewa, ini adalah kekurangannya. Jadi kalau misalkan unit kita tidak tersewa, berarti kan kita tidak bisa mendapatkan hasilnya. Kita tidak bisa mendapatkan istilahnya mesin uang dari properti ini. Kalau misalkan tidak tersewa, ini kekurangannya. Itu seperti itu. Kalau untuk Mbak Yun sendiri gimana Bu? Saya Sama ingat tadi pembicaraan Pak Angga bahwa harus ada macam-macam usaha yang kita punya ya Pak ya. Jangan properti aja. Properti boleh, tapi harus banyak memang. Karena satu ada kerugian, satu ada lagi. Jadi itu yang saya sebut dengan diversifikasi usaha gitu kan. Extended perluasan usaha juga diversifikasi. Di luar saya punya apartemen, saya adalah pemilik CV, saya adalah saya juga jasa event organizer, jasa pengadaan barang dan jasa. Saya kira investasi properti saya juga nggak satu kan. Saya rasa kalau satu merugi saya masih ada lainnya. Atau tutup mata aja deh, properti nggak akan pernah merugi. Artinya bisa dijual. Ada capital gain yang jelas. Sekalipun misalnya kalau harganya ternyata dengan harga suatu saat investasi dunia turun nih, kita ada deflasi. Iya, Bu. Ada inflasi. Inflasi lalu tiba-tiba merosot turun, lalu semua investasi di dunia hancur karena krisis moneter. Naudzubillah ya. Tapi bisa semua terjadi. Semua properti turun. Tapi setidaknya kan jadi uang. Bahwa ketika masa itu kita bisa menjual investasi kita untuk bisa bertahan hidup di tempat lain gitu. Saya rasa diversifikasi usaha itu penting banget. Jadi jangan pernah punya satu tujuan boleh punya satu tujuan untuk berasumsi bahwa kita bisa sukses di situ, tapi saya rasa penting punya lainnya. Di apartemen Jito saya rasa saya juga, siapa sih yang nggak bekerja lalu dapat uang? Nggak ada. Saya rasa nggak ada orang itu tidur terus bisa makan, susah. Kecuali memang mungkin ada yang menghidupin ya. Saya rasa ya memang kita juga punya investasi pun juga berpikir bagaimana nih ke depan kalau penyewa saya udah habis, saya harus punya kreativitas apa nih? Saya bisa ngobrol sama manajemen seperti apa, kasih diskon kayak atau apa, kemudahan apa gitu sehingga apartemen saya bisa kesewa. Kekurangannya sih ketakutan, kekhawatiran tidak harus tersewa aja. Tapi kalau kelebihannya jelas, punya investasi tidak akan pernah, ini bukan makanan yang bisa membusuk atau bisa bau. Investasi pasti akan berkembang, mengikuti perkembangan zaman, gitu saya rasa sih. Oke, baik Ibu, terima kasih jawabannya luar biasa sekali. Kalau dari Pak Angga sendiri gimana nih Pak? Mungkin ada sudut pandang lain, kelebihan dan kekurangan? Kelebihan kita yang pertama adalah bangunan jadi buat udah ready, jadi buat investor jangan khawatir. Yang kedua, harga lokasi kita strategis, yaitu di apartemen. Kemudian kita juga harga kita pasti terus naik, memiliki kenaikan yang signifikan tiap tahun.
Kemudian kalau bicara kekurangan apa, seperti yang Ibu Ayun bilang, mungkin saya setuju bahwa kita jangan taruh uang kita dalam satu keranjang aja investasi, tapi Jember Town Square jadikan salah satunya aja, tetapi jangan semuanya semuakan diinvestasikan di sini. Pak, kita harus investasi juga di tempat yang lain kayak gitu loh. Mungkin ketakutan yang tidak tersewa itu mungkin bisa jadi salah satu kekurangan, tapi kita sebagai manajemen kita berusaha memarketingkan terus dengan mengadakan berbagai macam event di sini, jadi supaya orang itu tertarik untuk berkunjung atau menginap di Jember Town Square. Dan kita juga utamakan kenyamanan customer dengan cara apa? Komplain kita atasi dengan cepat, kemudian kebersihan itu selalu kita jaga, security, keamanan dan lain-lain seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya, luar biasa sekali. Nah ini nih ditujukan khusus untuk Bu Endang nih, pemilik owner mansion dari Budi Raharjo. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Kenapa milih mansion? Apa nggak takut perputaran bisnisnya lama karena harga sewanya yang lebih tinggi nih Ibu? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya dari Pak Budi. Jadi Budi Raharjo. Iya, Budi Raharjo. Jadi kenapa saya memilih mansion? Ya, mungkin ini dari pengalaman ya, dari pengalaman. Biasanya orang itu kalau mau menginap, kalau mau menyewa sebuah penghunian itu biasanya mencari yang besar, ya. Jadi biasanya yang menyewa itu adalah keluarga. Daripada di hotel kita menyewa 2 kamar, ya kan? Sudah kalau misalkan kita sewa harian berapa? 2 kamar itu. Jadi mengapa kemarin saya pertimbangkan kenapa saya mau ngambil yang mansion, yang 2 bedroom ya. Jadi itu saya mikirnya jangka panjang, ini pasti laku ya, pasti orang itu nanti yang sewa itu keluarga ya kan, pasti dia mencari tempat yang luas ya. Jadi kalau misalkan kita sudah merenovasi itu dengan bagus ya kan, kita mengisi furniture dengan bagus, dengan harga segitu itu pasti sudah orang tidak akan ragu untuk menyewa gitu ya. Karena dari segi pengalaman saya sendiri, kalau misalkan saya lagi menginap di luar kota di hotel, kita pasti sewanya 2 kamar ya kan, dan itu pasti mencari kamar yang besar. Nah seperti itu, dan saya yakin kemarin kenapa saya memutuskan untuk mengambil yang mansion, yang 2 bedroom, dan terbukti sampai sekarang ternyata yang mansion yang 2 bedroom itu habis terjual ya Pak Angga ya, habis tersewa ya sampai sekarang. Habis. Dan sampai saat ini itu masih banyak peminat. Betul. Ya, masih banyak peminat. Jadi stok untuk unit yang mansion sampai sekarang ini habis, yang ready itu sudah habis ya. Jadi banyak yang selain banyak yang inden ya Pak Ya, Angga ya. banyak yang inden Bu. Karena unit mansion kita ini kita buat juga terbatas. Jumlah kamar kita 228 unit. Mansion ini hanya 28 unit. Iya. Iya. Jadi itu merupakan suatu kelebihan ya dari tipe mansion ya. Jadi memang lebih besar lebih besar kamarnya, kemudian juga fasilitasnya juga lebih lengkap kalau misalkan itu untuk keluarga. Jadi kalau misalkan kita nginap ada orang tua kemudian ada anak, jadi kita nggak ngumpul dalam satu ruangan, jadi kita lebih privacy ya di situ ya. Jadi seperti betul, itu adalah salah satu keunggulan dari tipe mansion. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Bu Endang atas jawabannya. Nah, itu tadi ya Pak Budi Raharjo, jawaban dari owner unit mansion bahwa memang banyak banget manfaatnya kalau misal keluarga nih, rombongan gitu kan. Mungkin kan juga di sini deket kampus ya, ada UNED, ada Poltek, mungkin pas waktu anaknya wisuda atau apa, daripada nyewa hotel 2 bedroom, mending nyewa mansion yang ada di sini udah langsung private, lengkap, murah lagi ya kan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dari Coklat Manis, ditujukan oleh developer, apa keuntungan menanam investasi properti ini di kalangan mahasiswa Pak? Untuk kalangan mahasiswa ini sangat menurut saya sangat penting sekali sih, karena pertama mahasiswa kalau udah bisa beli properti sendiri itu bangga pasti, dan saya yakin mahasiswa zaman sekarang ini kreatif dan pasti punya, biasanya beberapa tuh sudah punya penghasilan sendiri lewat bahkan
lebih dari kita gitu loh, tingkat kreativitasnya udah punya bisnis online dan penghasilannya pun ada yang besar-besar lah. Ini buat bagi para mahasiswa-mahasiswi di luar sana yang kalian udah punya uang yang banyak, jangan dihambur-hamburkan untuk kesenangan sesaat ya toh. Kalau kalian bisa membeli properti atau rumah pada waktu kuliah, maka kalian adalah anak yang membanggakan gitu loh. Dan kalian bisa melamar cowok atau cewek kalian tuh pasti dengan bangga udah punya rumah, betul nggak? Betul. Iya toh. Yang penting bisa jadi nyicil motivasi. DP. Iya, harus motivasi seperti itu kan keren gitu loh, daripada ya beli motor sih keren sih. Cuma kalau bisa beli rumah, apartemen kan, beli apartemen kan ya lebih keren lagi. Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya Nggak iya tahu, Pak. nah. Untuk generasi milenial ya, Kalau masukan Bu dari Endang Pangga. punya mantu kan, mau punya mantu nanti kan udah punya apartemen sendiri, rumah sendiri kan lebih lega kan gitu ya. Bu, Jadi ya. kalau saya prinsipnya investasilah selama masih bisa produktif. Iya betul. betul. Itu Masih kalau prinsip produktif. saya seperti itu, investasilah selama masih produktif. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah pensiun, kita sudah tidak produktif, nah inilah yang kita nikmati nanti. Iya. Itu. Jadi Betul. prinsip saya sekarang seperti itu Pak. Iya. Jadi tidak ada ruginya kita investasi sekarang. Iya. Iya. Semakin cepat itu semakin baik. Benar, Iya. betul sekali Bu. Mumpung masih muda, Dan masih nggak ada energi. kata terlambat. Jadi Benar setiap banget. orang pernah ada di bawah, pernah jatuh juga. Mumpung lagi misalnya bisnis properti adalah salah satu pilihan yang saya rasa cukup aman. Jadi kalau dari manajemen resiko sebuah investasi gitu Pak, investasi properti saya rasa menempati tempat yang sangat aman, masih paling aman gitu. Iya. Betul Mbak Ayun. Daripada makasih. misalnya yang liquid sih banyak emas, ya Iya. kan? Deposito nggak liquid, yang liquid emas Iya. yang gampang jualnya. Orang bilang kalau punya emas banyak gampang ngejualnya, emang iya. Tapi harga kenaikan emas dengan harga kenaikan properti jauh lebih tinggi kenaikan properti. Itu saya rasa. Iya, Memang betul. berat sih punya properti karena harus ngerawat di awal. Tapi Iya, 10 Bu, tahun iya. ke depan kan saya udah punya sesuatu yang bisa saya jual kapan aja. Kalau pengen dijual, kalau bisa sih nambah gitu. Amin Kita kan- amin pasti amin. nambah. Apalagi bulan ini banyak banget promonya ya Bu ya. Kali Amin. aja abis ini mau nambah. Mungkin Iya, Bu amin. Endang juga mau nambah tipe studio ya Bu ya. 5 Bu Endang harusnya Langsung nih. 5. Tambah 5. Amin, amin, Amin amin, aja deh, amin, amin. amin, Amin. ya. Kalau malaikat lewat kita nggak tahu ya. Bu. Amin, iya betul. Iya Bu ya. Nah selanjutnya ini pertanyaannya tambah satu lagi ya, soalnya bagus banget nih pertanyaannya. Kira-kira nih berapa persen sih kenaikan saham dalam 1 tahun dari jumlah saham yang diinvestasikan? Boleh siapa dulu yang jawab? Bu Ayun? Mbak Ayun Boleh. tadi udah Saya- ngitung nih tadi. Kayak udah ngitung. Tadi udah ngitung. Iya, Return ditanyakan on lagi. investment meskipun Oh, saya iya. borang Mungkin bukan. masih belum jelas nih. Iya nggak apa-apa. dijelaskan lagi. Return of investment adalah alat ukur kita untuk menilai seberapa besar keuntungan yang kita dapat selama setahun. Cuman rata-rata yang saya baca memang 2 tahun. Saya udah hitung tadi detail karena kebetulan saya tersewa dengan harga yang bagus, 2,5 juta dengan dipotong biaya bulanan yang saya bilang untuk ngerawat dan maintain ruam saya dapat keuntungan 44% selama 2 tahun. Kalau dibagi per 12 bulan 22%, itu investasi yang sangat bagus. Saya nggak abal-abal, saya hitung dari capital gain atau keuntungan saya beli dengan harga jual yang ada saat ini, lalu saya tambahkan dengan biaya sewa selama 1 tahun, saya asumsikan itu akan tersewa 2 tahun misalnya, lalu saya kalikan 100%, hasilnya 44%, 44,6% gitu. Nah, jadi begitu ya perhitungannya persen sahamnya tiap Gede tahun banget ya. tuh. Iya. Bisa dihitung sendiri kalau misalnya saya beli 205 zaman dulu dengan ngisinya ya 250 lah. Saya dapat keuntungan 22% dari itu setahun. Ya. Dalam 1 tahun wah Iya. udah segitu ya kan. Dari Pak Angga sendiri mau nambahin Pak? Udah cukup sih apa yang dikatakan Mbak Ayun itu. Kalau saya ngitung sih 10% karena saya hitungnya itu kemungkinan terburuk. Tetapi ya puji Tuhan alhamdulillah Mbak Ayun bisa dapat 22% per tahun. Kalau kita tahu bunga deposito itu 5%, belum kepotong pajak, admin dan lain-lain itu mungkin sekitar 4%. Kemudian kalau apartemen bisa menghasilkan 22% itu menurut saya sih luar biasa itu. Itu sudah setara dengan bisnis aktif atau bisnis pribadi kita yang aktif. Iya. Kayak dagang dan sedangkan ini apartemen tinggal duduk diam, ditransfer tiap bulan tiap tanggal 20. Betul kan ya? Iya benar. Mantap, Di mantap. rekening orang Betul, ada. mantap. Iya. Betul. ya kan? Iya. Ya, tapi kan semua nggak bisa karena kita diem ya Pak ya. Bagaimanapun investasi kan sekalipun barangnya diem kita nggak diem kan. Iya. Artinya gitu maksud Betul. saya itu. Betul. Jadi nggak ada yang bener-bener
usaha yang tanpa gerak gitu loh. Nggak ada bener-bener bisnis yang tanpa usaha. Pastinya Kita tidur itu. aja nggak mungkin, itu pasti ada usahanya gitu. Iya, Iya. pasti ada usaha. Effort sama dengan value lah, gitu, sama dengan hasil. Usaha Tidak akan Ya, mengkhianati mengkhianati hasil. hasil ya. Iya, siap. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas Sama-sama. jawaban-jawabannya dari pertanyaan dari live Instagram dan juga YouTube. Sekarang nih aku mau tanya dong, yang audiens di sini ada nggak yang mau tanya? Oke, Mas yang di sana. Oh, dari sana. Mau ditujukan kepada siapa Masnya? Ke Pak Angga, ke Bu Ayun atau ke Bu Endang? Ke Pak Angga aja ya. Oke, baik, Pak silakan. Oke. Tadi Iya, sudah Pak. dijelaskan bahwasanya bukti kepemilikan di Jetos ini adalah strata title. Iya, Mungkin kami sebagai orang awam ya, maksudnya ketika kita membeli apartemen di sini langsung dalam bentuk strata title atau bagaimana, soalnya kadang kan ada misalnya SHM ya, SHM Iya. harus dipecah dulu, betul. kemudian dicek kan, Iya, kalau sudah oke baru di AJB kan. iya, Lah bagaimana dengan status strata title yang ada di Jetos ini? iya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi sudah dijelaskan bahwasanya strata title ada jangka waktunya yaitu 30 tahun. Iya, Nah, ketika jangka waktu itu habis, apakah perpanjangan dari strata title itu melalui pihak Jetos sendiri ataukah perorangan yang langsung mengajukan ke Badan Pertanahan Nasional? iya. Itu pertanyaan saya yang kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih dengan Bapak siapa tadi? Kurniawan. Iya, Pak Kurniawan, selamat malam. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama sertifikat strata title itu yang beli Jetos ini sekarang udah dapat apa belum gitu ya? Pertanyaan bagus. Kita sedang lagi proses pemecahan sertifikat strata title karena mecah sertifikat strata title itu nggak sama dengan rumah, nggak bisa langsung. Tapi kita sudah on progress dengan hasil kemarin kita sudah mendapatkan sertifikat SLF, sertifikat layak fungsi gedung. Lah, setelah bangunan itu selesai, bangunan ini disurvei oleh berbagai dinas pemadam kebakaran, dinas kesehatan, dinas cipta karya untuk dinilai strukturnya layak fungsi atau enggak, karena ini bangunan mencakup banyak orang. Nah, puji Tuhan alhamdulillah kemarin udah dapat. Kemudian ini kita sedang mengurus pertelaan. Pertelaan itu adalah gambar yang memisahkan antara tanah dan bangunan setiap unit apartemennya, itu dibuat oleh konsultan kita dari Surabaya dan sudah masuk ke perizinan untuk ditandatangani oleh Ibu Bupati kita. Ini sedang on progress. Setelah itu SLF dan pertelaan akan masuk ke Badan Pertanahan untuk dipecah menjadi strata title. Lah ini sedang on progress Pak, karena nggak langsung. Pengembang di luar sana pun yang grup-grup besar lainnya pun juga biasanya nggak bisa cepat untuk mendapatkan strata title untuk pemecahan. Tapi kita sedang on progress, bisa dicek di kantor di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu di alun-alun di Kota Jember, untuk lebih memastikan kembali kalau mau cross check Pak, seperti itu. Kemudian buktinya apa kok kita ini dianggap layak gitu loh, bahwa Jetos ini sertifikatnya itu pasti keluar. Buktinya adalah kita sudah bekerja sama dengan Bank BTN, salah satu bank BUMN yang terkemuka. Jadi setiap customer apartemen di sini yang ingin proses KPA atau kredit kepemilikan apartemen itu bisa direalisasikan melalui Bank BTN. Nah, jadi kalau misalkan legalitas kita nggak jelas, kita sertifikat itu tidak pasti keluar, maka tidak akan mungkin ada bank yang mau mendanai KPR tersebut. Seperti itu Pak. Dan kemudian prosesnya untuk saat ini, kalau Bapak atau Ibu ingin membeli apartemen, maka yang Bapak atau Ibu pegang adalah PPJB, pengikatan perjanjian jual beli, dan itu bisa di notaris, dan kita akan PPJB kan di notaris seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua untuk jangka waktu 30 tahun. Nah, jangka waktu 30 tahun yang saya sebut itu karena mengikuti sertifikat induk Pak. Jadi sertifikat HGB induk kita itu 30 tahun. Nah, mungkin ada HGB induk, kita dapat HGB induk yang terlama 30 tahun. Mungkin di luar sana ada yang 20 atau 25, minimal 20 lah. Lah, 30 tahun itu bisa diperpanjang Pak.
itu ada di undang-undang sih. Di undang-undang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa 30 tahun bukan berarti kemudian yang memperpanjang siapa? Nah, di undang-undang juga disebutkan Pak, setelah strata title mungkin nanti keluar, developer harus membentuk namanya P3SRS, Perhimpunan Pengurus Satwa Rumah Susun. Jadi kasarannya itu RT RW-nya sini lah Pak. Lah yang mengurus adalah RT RW-nya sini nanti, P3SRS tersebut. Nah jadi nanti kita harus memilih siapa ketuanya, siapa wakil, siapa bendara, itu nanti akan kita pilih setelah strata title itu keluar Pak. Dan itu kita buatnya juga disahkan di notaris sih. Jadi yang akan mengurus perpanjangan itu adalah dari P3SRS. Jadi developer nantinya tidak boleh ikut lagi. Maksudnya setelah P3SRS terbentuk, untuk segala keperluan administrasi dicetos akan kita serahkan ke P3SRS sebagai perwakilan warga. Anggapannya seperti itu Pak. Apakah sudah cukup jelas Pak? Oke. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak Kurniawan, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah dicukupkan? Atau masih mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Bapak. Nah, terima kasih juga pada teman-teman yang sudah ngikutin kita live Instagram. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Sebelumnya nih, untuk audiens yang masih belum tahu Instagram kita di mana sih? Jangan lupa follow ya di @jembertownsquare dan @penginapan_jembertownsquare_. Dan jangan lupa Facebook kita di Jember Town Square, juga channel YouTube kita Prosperland Indonesia, serta websitenya di www.jembertownsquare.com. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Nah selanjutnya nih kita akan bacakan 5 pemenang dari tadi pertanyaan yang sudah diajukan, mulai dari audiens, dari netizen yang ngikutin kita di live Instagram dan juga akun YouTube. Sudah ada nih 5 pemenangnya. Nanti untuk 5 pemenang ini bisa, untuk yang Instagram bisa langsung DM akun Instagram kita, dan untuk yang dari YouTube bisa komen aja, dan untuk Pak Kurnia dan untuk yang di audience bisa langsung ke kantor marketing kita untuk mengklaim voucher diskon menginap di apartemen Jember Town Square. Oke, baiklah. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih, siapa nih pemenangnya? Yang pertama ada Nur Zakiyah DZ dari Instagram. Boleh tepuk tangannya? Terima kasih. Yang kedua dari Coklat Manis dari Instagram juga. Jangan lupa DM ya. Dan nomor 3 ada Dea dari 12 dari Instagram juga. Jangan lupa nanti DM di akun Instagram Jember Town Square ya kan. Selanjutnya ada Pak Budi Raharjo dari YouTube. Komen ya Pak bahwa Bapak memenangkan untuk pertanyaan terbaik dan untuk mengklaim voucher diskon menginap di apartemen Jember Town Square. Selanjutnya yang terakhir nih, istimewa banget karena barusan tanya, yaitu ada Bapak Kurniawan. Pak, dapat voucher diskon menginap gratis, dapat voucher diskon loh Pak, 50%. menginap. Oke, terima kasih jempolnya. Selanjutnya nih, udah sampai deh kita di penghujung acara talk show kita malam ini dengan tema miliki mesin ATM melalui investasi properti. Selanjutnya mungkin dari Pak Angga, ada nggak sih closing statement untuk audiens dan juga netizen dari live Instagram dan juga YouTube? Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bayun, Bu Endang yang sudah menyempatkan hadir malam hari Sama-sama. ini, dan teman-teman Bapak Ibu audiens yang malam hari ini mungkin mendengarkan baik lewat live IG, YouTube maupun yang ada di sini, bahwa investasi properti itu harus kita miliki kayak gitu. Bahwa kita harus invest properti cepat atau lambat kayak gitu ya. Baik yang sudah punya maupun belum punya, terutama di apartemen Jember Town Square. Kenapa sih tadi udah dijelaskan bahwa salah satu keunggulan kita adalah kita punya manajemen estate untuk menyewakan. Jadi Bapak Ibu punya mesin uang yang properti Bapak Ibu ini nggak diem. Jadi setiap menit, setiap detik, setiap harinya itu bisa menghasilkan uang. Lain dengan kita beli tanah atau tanah kita nggak bisa memanfaatkan kosong maka akan diem.
pajaknya kita bayar tiap tahun, PBB-nya terus naik. Kemudian ada juga wacana pemerintah untuk memberikan pajak progresif buat yang punya tanah kosong lebih dari 2 akan dikenakan pajak tambahan. Itu kan memberatkan. Tetapi kalau apartemen tidak ada seperti itu dan malah bisa menghasilkan uang setiap hari atau setiap bulannya, setiap tahunnya, dan ini sudah terbukti dari 2 ibu-ibu yang luar biasa di samping saya saat ini. Jadi apartemen Jember Town Square bukan memberikan janji saat ini, tapi sudah memberikan bukti. Mungkin itu aja sih. Baik Bapak, terima kasih Iya. closing statementnya ya. Berarti ini teman-teman semua memiliki properti khususnya di apartemen itu ternyata memiliki banyak manfaat yang nyata ya kan. Salah satunya itu bisa menghasilkan mesin uang secara otomatis dan bisa menjadikan passive income yang luar biasa yang sudah dirasakan oleh kedua narasumber kita. Nah, ditambah lagi dengan adanya manajemen yang membantu untuk mengelola mulai dari promosi, persewaan, sampai keamanan dan melengkapi seluruh fasilitas kalau ada persewaan harian, benar ya Bu ya. Dan tentunya manajemen kita sudah profesional dan sangat membantu sekali. Dan tidak lupa legalitasnya nih ya kan, yang pasti masih diragukan, itu sudah benar-benar legalitas yang sangat jelas. Nah, untuk terakhir nih, mengingat dari ngobrol-ngobrol sama Bu Ayun dan Bu Endang tadi kan, selagi muda investasi deh ya kan, belajar investasi selagi masih muda untuk aset kita di masa depan. Itu jadi sedikit mengingatkan saya kepada ungkapan dari Ibu Sri Mulyani bilang kalau di negara maju itu mereka itu aset yang kerja nih, orangnya kerjanya biasa-biasa aja. Nah di Republik ini tuh orangnya masih kerja keras tapi asetnya masih tidur-tidur aja gitu kan. Nah itu adalah mindset yang harus dirubah dan itu bisa jadi motivasi anak-anak muda atau mungkin calon investor yang masih ragu, bimbang untuk belajar investasi properti, bisa disegerakan karena di bulan November ini banyak banget promonya, mulai dari diskon sampai 65 juta, free furniture, AC, dan juga DP bisa dicicil sampai 12 kali. Kurang enak apa coba ya kan. Jadi segera putuskan deh mau investasi apa, karena sudah ada 2 testimonial langsung dari owner unit yang sudah merasakan manfaatnya, sudah punya mesin ATM sendiri dengan investasi memiliki apartemen di sini. Nah, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari housekeeping, mulai dari thanks juga buat Afra Band yang sudah makasih sudah mengiringi musik tadi opening dan habis ini juga mau closing ya kan. Dan juga terima kasih kepada kedua narasumber saya, Sama-sama. Bu Endang dan Bu Ayuning, dan juga Pak Angga, terima kasih sudah menyempatkan hadir dan berbagi ilmunya, berbagi motivasinya kepada audiens dan juga netizen yang mengikuti kita live Instagram dan YouTube. Dan tak lupa saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah tingkah laku. Mohon dimaafkan karena ya kami banyak kekurangan, kesempurnaan hanya milik Tuhan semata, tapi tetap jangan lupa terus optimis. Salam sukses, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.